Langit Jakarta sore itu berwarna oranye pekat, warna yang biasanya membawa kedamaian bagi Arini. Dari jendela kaca ruang kerjanya di lantai 27, ia bisa melihat kemacetan yang mulai merayap di jalanan ibu kota, seperti pembuluh darah yang tersumbat. Namun, pemandangan yang biasanya ia nikmati dengan secangkir teh hangat itu kini terasa hambar. Kedamaian di hatinya telah lama retak, digantikan oleh kecurigaan yang dingin dan menusuk. Arini Setianingrum bukanlah wanita biasa. Di usianya yang baru menginjak 34 tahun, ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis di bidang properti dari nol. Ia tajam, teliti, dan memiliki intuisi bisnis yang tak pernah meleset. Ironisnya, intuisi yang sama yang membuatnya sukses besar dalam karir, kini berteriak-teriak tentang pengkhianatan di dalam rumah tangganya sendiri. Pria itu, Bramantio Wicaksono, suaminya. Pria yang 10 tahun lalu ia nikahi karena cinta, karena melihat ambisi dan kehangatan di matanya. Dulu, Bram adalah rekan sepadan, partner dalam merintis usaha. Namun, seiring berjalannya waktu dan pundi-pundi rupiah Arini yang semakin menggunung, ambisi Bram seolah memudar, berganti menjadi zona nyaman yang memuakkan. Ia lebih banyak menikmati hasil jerih payah Arini, menjabat sebagai direktur seremonial di salah satu anak perusahaan, posisi yang Arini ciptakan agar suaminya tetap memiliki harga diri. Dering ponsel di atas meja mahoni membuyarkan lamunannya. Nama, Mama Ratna, tertera di layar. Mertuanya. Arini menarik napas panjang sebelum menggeser ikon hijau. Halo, Ma? Sapanya, berusaha menjaga suaranya tetap ramah. Arini, kamu masih di kantor? Ya ampun, Nak. Ini sudah mau maghrib. Apa kamu tidak kasihan sama Bima? Ditinggal kerja terus? Suami juga, pasti butuh perhatian. Suara di seberang terdengar manis, namun penuh dengan duri-duri sindiran yang sudah sangat Arini hafal. Sebentar lagi Arini pulang, Ma. Ini sedang selesaikan satu laporan terakhir, jawab Arini, jemarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan meja. Bram tadi telepon Mama. Katanya dia mau ajak Mama makan malam di luar besok. Kamu ikut, kan? Jangan kerja terus, nanti suamimu dicuri orang. Loh, lanjut Ratna dengan tawarnya yang dibuat-buat. Arini memejamkan mata sejenak. Ancaman terselubung itu. Selalu itu yang menjadi senjata mertuanya. Seolah-olah kesibukan Arini mencari nafkah adalah sebuah dosa, sementara kemalasan putranya adalah hal yang wajar. Iya, Ma. Nanti Arini usahakan ikut, jawabnya pendek. Setelah telepon ditutup, Arini bersandar di kursinya. Dicuri orang. Mungkin bukan lagi ancaman, tapi sebuah fakta yang sedang terjadi. Perubahan Bram terlalu kentara untuk diabaikan. Ponselnya yang kini selalu bersembunyi di dalam saku, bukan lagi tergeletak di meja. Senyum-senyum kecil saat menatap layar yang langsung meredup saat Arini mendekat. Lembur-lembur yang semakin sering dengan alasan rapat direksi, padahal Arini tahu betul jadwal perusahaan lebih dari siapapun. Dan yang paling menyakitkan, jarak yang tercipta di antara mereka, bahkan saat tidur seranjang. Puncaknya adalah 2 minggu lalu. Arini sedang memeriksa laporan keuangan gabungan dari seluruh perusahaannya. Matanya yang jeli menangkap sebuah transaksi janggal dari rekening pribadi yang ia percayakan pada Bram untuk kebutuhan rumah tangga dan operasional kecil. Sebuah transfer senilai 50 juta rupiah ke rekening yang tidak ia kenali. Malamnya, saat ia menanyakannya dengan nada setenang mungkin, Bram menjawab dengan sedikit gagap. Oh, itu untuk investasi kecil, sayang. Teman lama menawari proyek bagus, aku tidak mau mengganggumu. Kalau berhasil, kan, bisa jadi kejutan untukmu. Hati Arini mencelos. Bram tidak pernah pandai berbohong. Matanya selalu bergerak gelisah, dan ia akan mengusap tengkuknya tanpa sadar. Persis seperti yang ia lakukan malam itu. Arini tidak mendesaknya lebih jauh. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, baiklah, semoga berhasil, Mas. Namun, di dalam hatinya, alarm bahaya berbunyi nyaring. Sejak saat itu, ia mulai bergerak dalam senyap. Ia tidak menggunakan emosi, melainkan logika dan sumber daya yang ia miliki. Ia menyewa seorang detektif swasta terbaik di kota itu, seorang profesional yang biasa ia gunakan untuk memeriksa latar belakang calon mitra bisnisnya. Tugasnya sederhana,
Cari tahu semua tentang aktivitas Bramantio Wicaksono di luar rumah. Hari ini, laporan pertama dari detektif itu tiba dalam sebuah amplop coklat tebal yang kini tergeletak di laci mejanya, belum berani ia buka. Ia takut. Takut apa yang ia curigai selama ini menjadi kenyataan pahit yang tercetak hitam di atas putih. Getaran ponselnya sekali lagi mengagetkannya. Kali ini, sebuah pesan dari Bram. Sayang, aku lembur lagi malam ini. Ada meeting mendadak dengan klien dari Singapura. Kamu dan Bima makan malam duluan saja, ya. Jangan tunggu aku. Love you. Arini menatap pesan itu lama. Klien dari Singapura? Padahal ia baru saja memeriksa jadwal dan tidak ada satupun pertemuan internasional yang diagendakan. Kebohongan lagi. Kebohongan yang semakin ceroboh. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, namun dengan cepat ia mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Tekad. Ia bangkit, meraih tas tangannya, dan berjalan keluar dari ruangannya. Wajahnya kembali tenang dan berwibawa saat ia menyapa beberapa karyawan yang masih bekerja. Saya pulang dulu. Selamat malam semuanya, sapanya, yang dibalas dengan sapaan hormat. Di dalam lift yang meluncur turun, Arini akhirnya membuat keputusan. Ia akan membuka amplop itu malam ini. Apapun isinya, ia akan menghadapinya. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kabut keraguan. Perjalanan pulang terasa sunyi. Sopir pribadinya, Pak Ujang, sesekali melirik dari kaca spion, seolah merasakan ketegangan majikannya. Setibanya di rumah megah mereka di kawasan elit, Bima, putra semata wayang mereka yang berusia 8 tahun, langsung berlari menyambutnya. Bunda, Bunda sudah pulang, teriaknya riang, memeluk erat kaki ibunya. Arini langsung berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan sang putra. Ia membelai rambut Bima dengan penuh kasih. Wajah polos inilah satu-satunya sumber kekuatannya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan kebahagiaan Bima direnggut. Sayangnya Bunda, sudah makan? Tadi di sekolah belajar apa? Tanyanya lembut, menyingkirkan sejenak beban di pikirannya. Setelah makan malam dan menemani Bima belajar hingga putranya itu terlelap di kamarnya, Arini akhirnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Ia masuk ke dalam ruang kerja pribadinya di rumah, sebuah ruangan kedap suara yang menjadi benteng pertahanannya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka laci dan mengeluarkan amplop coklat itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia merobek segelnya. Di dalamnya, ada setumpuk foto dan beberapa lembar laporan tertulis. Foto pertama yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Bram sedang tertawa lepas, merangkul pinggang seorang wanita yang jauh lebih muda darinya. Mereka tampak begitu mesra di sebuah kafe. Wanita itu cantik, dengan riasan tebal dan pakaian yang sedikit terbuka. Arini terus membolak-balik foto-foto itu. Bram membukakan pintu mobil untuk wanita itu. Bram menggandeng tangannya di mal. Bram menyuapinya es krim. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto yang diambil dari kejauhan, menunjukkan Bram dan wanita itu memasuki sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Laporan detektif itu menyebutkan, Bram mengunjungi rumah itu setidaknya 3 kali seminggu. Nama wanita itu Larasati, seorang janda beranak satu yang bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan kompetitor. Laporan itu juga melampirkan salinan percakapan WhatsApp mereka yang berhasil diretas, penuh dengan panggilan mesra, janji-janji manis, dan keluhan-keluhan Bram tentang Arini yang gila kerja dan tidak pernah punya waktu untuknya. Namun, informasi yang paling membuat darah Arini mendidih ada di halaman terakhir. Sang detektif berhasil menyadap percakapan telepon antara Bram dan ibunya, Ratna. Jadi rencananya sudah pasti, Bram? Tanya suara Ratna. Sudah, Emma. Arini dan Bima akan berangkat ke Bali hari Jumat depan. Aku sudah pesankan tiket dan hotel terbaik. Mereka akan di sana selama seminggu. Bagus. Jadi, hari Sabtunya kamu bisa langsung akad dengan Laras. Mama sudah bicara dengan keluarganya. Mereka setuju nikah siri dulu, yang penting sah secara agama. Soal mahar bagaimana, Emma? Laras minta mobil Alphard putih yang biasa Arini pakai ke kantor. Katanya dia sudah lama mengidam-idamkan mobil itu. Ditambah uang 50 juta. Ya ampun, anak itu. Tapi ya sudahlah, turuti saja dulu.
Toh mobil dan uang itu juga punya Arini. Hak kamu juga, kan? Kamu suaminya. Nanti kalau kamu sudah resmi dengan Laras, pelan-pelan kita urus semuanya. Ambil alih perusahaan Arini. Dia itu perempuan, tidak pantas memimpin. Kodratnya di rumah, cerocos Ratna tanpa jeda. Dunia Arini seakan runtuh. Jadi bukan hanya suaminya, tapi juga mertuanya sendiri. Wanita yang selama ini ia hormati, yang ia penuhi segala kebutuhannya, ternyata adalah ular berbisa yang berkomplot dengan putranya untuk menghancurkannya dari belakang. Mereka berencana merampas semua yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Rasa sakit itu begitu luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga hancur. Air mata akhirnya jatuh, membasahi laporan di pangkuannya. Ia menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa kecewa, marah, dan pengkhianatan itu meluap. Tapi Arini bukanlah wanita yang akan tenggelam dalam kesedihan. Setelah tangisnya reda, yang tersisa adalah amarah yang membara dan dingin. Otaknya yang cerdas mulai bekerja, menyusun strategi. Mereka pikir ia bodoh. Mereka pikir ia akan diam saja saat dunianya diinjak-injak. Mereka salah besar. Ia tidak akan menggagalkan rencana mereka. Tidak. Itu terlalu mudah. Ia akan membiarkan mereka melanjutkan sandiwara busuk itu. Ia akan membiarkan mereka berpikir bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ia akan pergi ke Bali bersama Bima, menciptakan alibi yang sempurna. Lalu, di hari pernikahan siri mereka, saat mereka berada di puncak kebahagiaan palsu, ia akan datang. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai ratu yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia akan menghancurkan mereka di depan mata keluarga si pelakor, di depan para tamu undangan. Ia akan membuat mereka merasakan malu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Sebuah senyum dingin terukir di bibir Arini. Kalian ingin bermain api? Bisiknya pada keheningan ruangan. Baik. Akan kupastikan kalian semua terbakar hingga menjadi abu. Rencana itu mulai terbentuk di kepalanya. Setiap detail, setiap langkah, setiap kata yang akan ia ucapkan. Ia mengambil ponselnya dan mengetik balasan untuk Bram. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Cepat pulang kalau sudah selesai. Aku dan Bima menunggumu. Love you too. Ia menekan tombol kirim tanpa ragu. Sandiwara harus tetap berjalan. Ia akan memainkan perannya sebagai istri yang patuh dan tidak tahu apa-apa dengan sempurna, hingga tiba saatnya ia merobek tirai itu dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk di depan laptopnya, bukan untuk bekerja. Ia membuka rekening banknya, memeriksa aset-asetnya, menghubungi pengacara kepercayaannya melalui email untuk menjadwalkan pertemuan rahasia. Ia sedang mempersiapkan perang. Perang untuk merebut kembali harga dirinya, hartanya, dan masa depan putranya. Dan dalam perang ini, ia memastikan dirinya lah yang akan keluar sebagai pemenang mutlak. Pikiran Arini berpacu lebih cepat dari deru mobil di jalan tol. Rencana yang baru saja terbentuk itu terus ia poles, ia pertajam di setiap sudutnya. Ia bukan hanya ingin memberi mereka pelajaran, ia ingin mencabut mereka sampai ke akar-akarnya, memastikan mereka tidak akan pernah bisa tumbuh kembali di tamannya. Pertama, mobil Alphard putih itu. Mobil kesayangannya, hadiah yang ia berikan untuk dirinya sendiri saat perusahaannya berhasil memenangkan tender proyek raksasa 3 tahun lalu. Interiornya ia desain khusus, dengan kursi pijat dan sistem hiburan canggih untuk melepas lelah di tengah kemacetan Jakarta. Dan Bram, dengan begitu entengnya, akan menjadikan mobil itu sebagai mahar untuk wanita lain? Darah Arini kembali mendidih membayangkannya. Ia membuka aplikasi pelacak GPS yang terpasang di semua mobil miliknya. Tentu saja, Bram tidak tahu tentang ini. Arini selalu selangkah lebih maju dalam urusan keamanan. Titik merah yang menandakan lokasi mobil itu kini berada di sebuah area parkir apartemen di Jakarta Selatan, bukan di gedung kantor Bram seperti yang seharusnya. Arini tersenyum kecut. Detektifnya benar. Kebohongan Bram begitu transparan. Kedua, uang 50 juta. Uang itu memang ia transfer ke rekening Bram, tetapi dengan tujuan yang jelas, untuk uang muka renovasi villa mereka di puncak. Ia memiliki bukti percakapan dan proposal dari kontraktor.
Bram telah melakukan penggelapan. Sebuah istilah hukum yang terdengar begitu pas untuk perbuatannya. Arini mulai menyusun daftar. Daftar aset bersama, daftar aset atas namanya, dan daftar aset atas nama Bram, yang jumlahnya menyedihkan, hanya berisi mobil sedan tua pemberian ayahnya sebelum mereka menikah dan beberapa barang elektronik yang dicicil menggunakan kartu kredit tambahan dari Arini. Perjanjian pranikah mereka jelas. Semua harta yang didapat selama pernikahan dari hasil jerih payah Arini adalah miliknya secara mutlak. Bram hanya berhak atas apa yang ia hasilkan sendiri. Dan selama ini, gaji yang diterima Bram sebagai direktur seremonial tak lebih dari uang saku mewah yang sengaja Arini berikan. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah email masuk. Dari pengacaranya, Pak Tirtayasa, seorang pria tua bijaksana yang sudah menangani urusan hukum keluarganya selama bertahun-tahun. Subjek, permintaan pertemuan mendesak. Ibu Arini, saya sudah menerima email Anda. Saya bisa bertemu besok pagi pukul 7 di lokasi biasa sebelum jam kantor. Saya harap ini bukan sesuatu yang terlalu serius. Salam hormat, Tirtayasa. Arini langsung membalas, mengonfirmasi pertemuan itu. Lokasi biasa adalah sebuah kafe kecil tersembunyi yang jarang dikunjungi orang, tempat mereka biasa membahas masalah-masalah sensitif. Ini akan menjadi langkah pertama dalam membangun benteng pertahanannya. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Bei Sumi, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi padanya sejak Bima lahir, menjulurkan kepala. Nyonya, Tuan sudah pulang. Jantung Arini berdetak sedikit lebih cepat. Waktunya berakting. Ia menghapus semua jejak aktivitasnya di laptop, merapikan meja, lalu berjalan keluar dengan senyum yang dipaksakan. Bram sedang duduk di sofa ruang keluarga, melepas dasinya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sebersit kepuasan di matanya. Kepuasan seorang pembohong yang merasa berhasil menipu korbannya. Mas, sudah pulang? Sapa Arini lembut. Ia mendekat, mengambil alih dasi dari tangan Bram, dan melipatnya dengan rapi. Ia bahkan bisa mencium aroma parfum wanita yang samar, menempel di kemeja suaminya. Aroma murah yang membuatnya mual. Iya, sayang. Meetingnya alot sekali. Kliennya banyak mau, dalih Bram, menyandarkan kepalanya di sofa dan memejamkan mata. Pasti capek sekali. Mau aku buatkan teh hangat? Tawar Arini, memainkan perannya dengan sempurna. Istri yang berbakti. Boleh, jawab Bram singkat, tanpa membuka mata. Saat Arini berjalan ke dapur, ia bisa merasakan mata Bram mengawasinya dari belakang. Mungkin sedang menilai, apakah kebohongannya berhasil. Arini terus berjalan dengan tenang. Di dapur, sambil menunggu air mendidih, ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang gelap. Matanya tampak lelah, tetapi sorotnya tajam dan penuh perhitungan. Wanita di cermin itu bukan lagi Arini yang sama seperti tadi pagi. Ia telah berubah. Keesokan harinya, seperti yang direncanakan, Arini bertemu dengan Pak Tirtayasa. Ia menyerahkan salinan laporan dari detektif, bukti transfer, dan salinan perjanjian pranikah mereka. Pak Tirtayasa membaca semua dokumen itu dengan saksama. Wajah tuanya yang biasanya tenang kini mengeras. Ini keterlaluan, Bu Arini. Ini bukan hanya pengkhianatan, tapi juga ada unsur percobaan penipuan dan penggelapan aset. Saya tahu, Pak. Itulah kenapa saya datang ke Bapak. Saya tidak ingin cerai sekarang. Belum. Saya ingin menunggu waktu yang tepat. Saat ini, saya ingin Bapak mempersiapkan semua yang diperlukan untuk mengamankan aset saya. Semua. Jangan sampai ada 1 rupiah pun yang bisa ia sentuh nanti, ucap Arini dengan suara mantap. Baik, Bu. Saya akan segera menyusun surat kuasa, memblokir akses Tuan Bramantio ke rekening-rekening perusahaan, dan mempersiapkan segala dokumen hukum yang diperlukan. Kapan Ibu ingin ini semua dieksekusi? Hari Sabtu. Minggu depan. Tanggal 24, jawab Arini tanpa ragu. Saya akan memberi Bapak sinyal. Saat sinyal itu saya berikan, langsung laksanakan semuanya. Pak Tirtayasa mengangguk paham. Saya mengerti. Bu Arini, Anda wanita yang sangat kuat. Arini hanya tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi putra saya dan hasil kerja keras saya, Pak.
Seminggu itu terasa seperti neraka yang beku. Arini harus menjalani hari-harinya seolah tidak ada yang terjadi. Ia sarapan bersama Bram, membahas rencana liburan ke Bali dengan antusias palsu, bahkan sesekali menanyakan investasi suaminya yang ia tahu fiktif. Bagaimana investasi kamu, Mas? Ada kemajuan? Tanyanya suatu malam di meja makan. Bram, yang sedang asyik dengan ponselnya, sedikit terkejut. Oh, itu lancar, kok. Sebentar lagi juga cair. Nanti hasilnya buat kita tambah-tambah liburan. Di sampingnya, Ratna yang kebetulan sedang menginap, tersenyum penuh arti. Nah, begitu dong, Bram. Jadi suami itu harus pintar cari uang tambahan. Jangan cuma mengandalkan istri. Arini, kamu harusnya bangga punya suami seperti Bram. Arini ingin sekali tertawa di depan wajah mereka. Bangga? Ia merasa jijik. Tentu saja, Ma. Arini selalu bangga sama Mas Bram, jawabnya dengan nada manis yang dibuat-buat, sambil menyendokkan nasi untuk Bima. Hari keberangkatan pun tiba. Jumat pagi, koper-koper sudah siap di depan pintu. Arini dan Bima sudah rapi dengan pakaian santai. Bram dan Ratna mengantar mereka ke bandara. Di ruang tunggu, Bram memeluk Arini dengan erat. Pelukan yang terasa hampa dan penuh kepalsuan. Hati-hati di sana ya, sayang. Nikmati liburannya. Jangan mikirin kerjaan terus, bisiknya. Pasti, Mas. Kamu juga di sini jangan nakal, ya, balas Arini, menatap langsung ke mata suaminya, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di sana. Nihil. Ratna memeluk Bima. Baik-baik ya, cucu Oma. Jangan nakal sama bunda. Lalu ia beralih ke Arini. Titip Bima ya, Rin. Jaga dia baik-baik. Seolah-olah Arini adalah orang asing yang dititipi anak. Perpisahan itu terasa seperti sebuah adegan dalam sinetron murahan. Mereka melambaikan tangan saat Arini dan Bima berjalan menuju gerbang keberangkatan. Arini bisa melihat raut kelegaan yang tak bisa disembunyikan di wajah suami dan mertuanya. Mereka pikir, penghalang rencana busuk mereka sudah berhasil disingkirkan. Di dalam pesawat, Bima menatap keluar jendela dengan takjub saat pesawat mulai lepas landas. Bunda, lihat, rumahnya jadi kecil-kecil. Arini tersenyum dan memeluk putranya. Ya, sayang. Namun, pikirannya tidak berada di Bali. Pikirannya tertuju pada sebuah tiket pesawat lain yang tersimpan di dalam tasnya. Tiket penerbangan paling pagi dari Denpasar kembali ke Jakarta untuk keesokan harinya. Atas nama samaran. Ia sudah mengatur semuanya. Seorang teman lamanya di Bali akan menjemput Bima dan pengasuhnya, membawa mereka berlibur sesuai rencana, sementara Arini akan kembali ke Jakarta untuk menjadi tamu tak diundang di pernikahan suaminya sendiri. Saat pesawat menembus awan, Arini memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Bram, Laras, dan Ratna saat mereka melihatnya berdiri di depan pintu. Ia membayangkan kekacauan, kepanikan, dan kehancuran yang akan ia ciptakan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa secercah kepuasan yang dingin mulai menghangatkan hatinya yang beku. Permainan baru saja dimulai. Dan ia adalah sang sutradara. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai. Udara hangat dan lembab khas Bali langsung menyergap begitu pintu kabin terbuka, membawa aroma bunga Kamboja dan dupa yang samar-samar. Bima bersorak girang, wajah mungilnya menempel di kaca jendela, menunjuk-nunjuk segala sesuatu yang ia lihat dengan antusiasme seorang anak kecil yang dunianya masih penuh keajaiban. Bunda, lihat, ada patung besar. Itu patung apa, Bun? Arini tersenyum, senyum yang ia latih agar mencapai matanya. Itu patung Dewa Wisnu, sayang. Nanti kalau ada waktu kita lihat dari dekat, ya. Di tengah keramaian bandara, Arini harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap terlihat seperti seorang ibu yang sedang memulai liburan menyenangkan bersama putranya. Ia tertawa saat Bima berceloteh, menjawab setiap pertanyaannya dengan sabar, dan menggandeng tangan mungil itu dengan erat. Namun di dalam, pikirannya adalah sebuah mesin yang bekerja tanpa henti. Setiap senyuman, setiap tawa, adalah bagian dari alibi. Setiap detik yang ia habiskan di Bali adalah hitungan mundur menuju momen penghancuran di Jakarta.
Mereka dijemput oleh mobil dari villa pribadi yang telah Arini sewa, sebuah properti mewah miliknya yang sengaja ia sewakan melalui perusahaannya untuk menyamarkan kepemilikan. Villa itu terletak di atas tebing di Uluwatu, dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia yang biru tak bertepi. Bima langsung berlari ke arah kolam renang Infinity Pool yang seolah menyatu dengan cakrawala. "Bunda, Bima boleh berenang sekarang?" tanyanya, matanya berbinar-binar. "Boleh, dong. Ganti baju dulu, ya." Bunda siapkan pelampungnya. Sore itu dihabiskan dengan bermain air bersama Bima. Arini membiarkan dirinya larut dalam tawa putranya. Momen-momen ini adalah bahan bakarnya. Inilah yang ia perjuangkan. Untuk melindungi senyum ini, ia rela menjadi iblis bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Saat matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna-warna dramatis, Arini membungkus Bima dengan handuk hangat. "Sudah, ya, main airnya. Nanti malam Tante Rina datang, loh," kata Arini. Bima langsung bersemangat. "Tante Rina ke sini, Bun?" "Asyik." Rina adalah sahabat Arini sejak kuliah. Seorang desainer interior sukses yang berbasis di Bali. Ia adalah satu dari sedikit orang yang Arini percaya sepenuhnya. Rina tahu pernikahan Arini sedang bermasalah, meskipun ia belum tahu detail rencana gila yang sedang Arini susun. Benar saja, saat malam tiba, sebuah mobil jeep mungil berhenti di depan villa. Rina turun dengan senyum lebarnya yang khas, membawa sekotak besar mainan untuk Bima. "Jagoan tante. Makin ganteng aja," seru Rina, langsung mengangkat Bima ke dalam pelukannya. Setelah Bima asyik dengan mainan barunya di bawah pengawasan Bei Sumi yang juga ikut serta dalam perjalanan ini, Arini menarik Rina ke teras yang menghadap ke laut. Suara debur ombak menjadi latar percakapan mereka. "Jadi," Rina memulai, nadanya berubah serius. "Ini bukan liburan biasa, kan, Rin? Matamu berbeda." Arini menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Kamu benar. Ini bukan liburan. Ini adalah alibi." Dan kemudian, Arini menceritakan semuanya. Tentang Laras, tentang rencana nikah siri, tentang mobil Alphard dan uang 50 juta, dan tentang peran mertuanya dalam konspirasi busuk itu. Rina mendengarkan tanpa menyela, rahangnya mengeras dan tangannya terkepal erat. "Brengsek," desis Rina saat Arini selesai bercerita. "Bram dan ibunya itu benar-benar iblis berwujud manusia. Jadi, apa rencanamu? Kamu akan menggugat cerai mereka?" Arini menggeleng pelan, matanya menatap kosong ke lautan yang gelap. "Gugat cerai itu pasti. Tapi tidak sekarang. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatku hancur. Aku akan menghancurkan mereka lebih dulu." Arini kemudian menjabarkan rencananya. Tentang penerbangan rahasia kembali ke Jakarta besok pagi. Tentang kedatangannya sebagai tamu tak diundang di pernikahan siri itu. Wajah Rina pucat. "Rin, kamu gila? Itu berbahaya. Bagaimana kalau mereka berbuat nekat?" "Aku sudah mempersiapkan semuanya, Rin. Detektifku akan berada di sekitar lokasi. Pengacaraku siaga. Dan aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku hanya butuh bantuanmu. Apapun, Rin. Katakan saja. Aku titip Bima. Tolong, bawa dia bersamamu selama aku pergi. Ajak dia bersenang-senang. Jangan biarkan dia merasa kehilangan aku. Bei Sumi akan membantumu. Aku tidak ingin Bima tahu apapun tentang ini. Baginya, ini adalah liburan terbaik yang pernah ia rasakan." Mata Rina berkaca-kaca. Ia meraih tangan sahabatnya. "Pasti, Rin. Aku akan menjaga Bima seperti anakku sendiri. Kamu hati-hati, ya. Ingat, setelah semua ini selesai, kamu harus kembali utuh untuk Bima." Arini mengangguk. "Itulah tujuanku." Malam itu, Arini tidur memeluk Bima dengan erat. Ia menghirup aroma rambut putranya, merekam setiap detail wajah polos itu dalam memorinya. Ini adalah malam terakhir sebelum perang dimulai. Keesokan paginya, Arini bangun sebelum fajar. Ia sudah berkemas dalam tas ransel kecil, pakaian ganti, dompet dengan identitas samaran, dan beberapa peralatan lain. Ia menulis sebuah surat kecil untuk Bima, mengatakan bahwa Bunda harus pergi sebentar untuk urusan pekerjaan mendadak dan akan segera kembali.
Saat Rina dan Bei Sumi sudah siap dengan Bima yang masih setengah mengantuk, Arini berjongkok di depan putranya. Sayang, Bunda harus ke Jakarta sebentar, ya. Ada pekerjaan penting. Bima liburan dulu sama Tante Rina dan Bei Sumi, oke? Nanti Bunda telepon. Bima mengangguk patuh. Bunda jangan lama-lama, ya? Tidak, sayang. Bunda janji. Arini mencium kening putranya, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ini adalah bagian tersulit. Tapi ia harus kuat. Setelah mobil Rina menghilang di tikungan jalan, Arini segera memesan taksi online menuju bandara. Ia sudah mengganti pakaiannya dengan jeans, kaos oblong, dan topi, menyamarkan penampilannya sebagai turis biasa. Tiket di tangannya bertuliskan nama, Annisa Putri. Penerbangan kembali ke Jakarta terasa surreal. Di sekelilingnya, orang-orang bercengkerama dengan gembira, masih dalam suasana liburan. Sementara Arini, hatinya sedingin es, pikirannya setajam pisau. Ia meninjau kembali rencananya berulang kali, mengantisipasi setiap kemungkinan. Apa yang akan ia katakan? Apa yang akan ia lakukan pertama kali? Bagaimana jika Laras melawan? Bagaimana jika mertuanya histeris? Ia sudah menyiapkan jawaban untuk setiap skenario. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia akan menggunakan ketenangan sebagai senjatanya. Ketenangan yang mematikan. Tiba di Jakarta, Arini tidak pulang ke rumahnya. Ia telah memesan sebuah kamar di hotel bisnis dekat dengan lokasi pernikahan siri itu, lagi-lagi dengan nama samaran. Kamar hotel itu menjadi markas komandonya. Begitu masuk, ia langsung menyalakan laptop dan membuka jendela percakapan terenkripsi dengan detektifnya, Pak Heru. Arini, saya sudah di Jakarta. Bagaimana situasi di lokasi? Tak lama, balasan masuk. Heru, selamat datang kembali, Bu. Situasi terkendali. Lokasi, Perumahan Gria Asri, Blok C nomor 17. Acara akan dimulai sekitar pukul 10 pagi. Tuan B dan ibunya sudah tiba di lokasi sejak tadi malam. Mobil Alphard putih B1 Ari juga sudah terparkir di depan rumah, dihiasi pita bunga murahan. Arini tersenyum sinis membaca kalimat terakhir. Tentu saja. Mereka pasti merasa sangat bangga bisa memamerkan mobil curian itu. Arini, terus pantau. Saya tidak mau ada polisi yang terlibat sebelum saya selesai. Pastikan tim Anda menjaga jarak, tapi siap bertindak jika ada kekerasan fisik terhadap saya. Heru, siap, Bu. Kami akan mengawasi dari beberapa titik. Sesuai instruksi, fokus kami adalah keselamatan Ibu. Arini kemudian menelepon Pak Tirtayasa. Pak, saya sudah di Jakarta. Hitungan mundur dimulai. Siapkan semua dokumen. Saya akan beri sinyal sekitar tengah hari nanti. Baik, Bu. Semua sudah siap di sini. Semoga Tuhan melindungi Anda, kata pengacara tua itu, suaranya terdengar tulus. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Arini memesan layanan kamar, memaksakan diri untuk makan meskipun tidak berselera. Ia harus menjaga energinya. Ia kemudian mandi air hangat, berlama-lama di bawah pancuran, membiarkan air membasuh sisa-sisa keraguan di hatinya. Saat keluar dari kamar mandi, ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Inilah saatnya untuk berdandan. Bukan untuk mempercantik diri, tapi untuk mengenakan zirah perangnya. Ia memilih sebuah dress berwarna merah marun. Warnanya kuat, melambangkan keberanian dan kemarahan. Modelnya sederhana namun elegan, menunjukkan kelas yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh si pelakor. Ia memulaskan riasan wajah yang tegas, eyeliner tajam, alis yang terbentuk sempurna, dan lipstik merah tua yang menyiratkan kekuasaan. Rambutnya ia sanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Saat selesai, wanita yang menatap balik dari cermin bukanlah Arini Setyaningrum, istri yang teraniaya. Ia adalah seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Pukul 9:30 pagi. Jantung Arini mulai berdebar lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia menerima pesan lagi dari Heru. Heru, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Keluarga dari pihak perempuan sudah lengkap, penghulu juga sudah tiba. Diperkirakan ijab kabul akan dilaksanakan pukul 10 tepat.
Inilah saatnya. Arini mengambil kunci mobil sewaan yang sudah menunggunya di lobi. Sebuah sedan hitam sederhana dengan kaca gelap. Ia tidak ingin menarik perhatian saat tiba nanti. Ia mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, mengambil tas tangannya, dan berjalan keluar dari kamar hotel dengan langkah mantap. Perjalanan menuju perumahan Gria Asri terasa seperti sebuah perjalanan menuju medan perang. Arini menyetir sendiri, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Radio mobil menyiarkan lagu-lagu cinta yang terdengar seperti ejekan. Ia mematikannya, lebih memilih keheningan yang menegangkan. Perumahan itu persis seperti yang ia bayangkan. Rumah-rumah tipe menengah yang seragam, jalanan yang tidak terlalu lebar. Sangat jauh berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Ia melihat tenda kecil yang dipasang di depan rumah Blok C nomor 17. Beberapa karangan bunga ucapan selamat yang ia yakin juga dibeli dengan uangnya, berdiri dengan canggung. Ia memarkir mobilnya 2 blok dari rumah itu, di tempat yang tidak mencurigakan namun memberinya pandangan yang cukup jelas. Dari kejauhan, ia bisa melihat beberapa pria berpeci dan wanita berkerudung masuk ke dalam rumah. Ia melihat mobil Alphard putihnya yang gagah tampak begitu kontras dengan rumah sederhana di belakangnya. Di kaca depan mobil itu, terpasang sebuah papan kecil bertuliskan, "Mahar Pernikahan Bramo Laras." Perut Arini terasa mual melihatnya. Ia meraih ponselnya. "Arini, Heru, bagaimana di dalam?" "Heru, tim kami berhasil menyusup sebagai bagian dari tim catering. Ijab kabul akan segera dimulai." Tuan B duduk di depan penghulu, diapit oleh ayahnya Laras. Nyonya Ratna duduk di antara ibu-ibu, wajahnya berseri-seri. Arini memejamkan mata. Ia bisa membayangkannya dengan jelas. Wajah bahagia mereka dibangun di atas penderitaannya. "Arini, bagus. Biarkan mereka memulai. Aku akan masuk tepat saat penghulu bertanya pada para saksi." "Heru, siap, Bu." "Hati-hati." Arini meletakkan ponselnya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah rumah kecil yang penuh dengan kebohongan itu. Jantungnya berdebar kencang, sebuah genderang perang yang hanya bisa ia dengar sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan, semua rasa sakit, semua amarah yang telah ia pendam. "Waktunya pertunjukan," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menyalakan mesin mobil, melajukannya dengan perlahan, lalu berbelok dan berhenti tepat di depan rumah itu, memblokir sebagian jalan. Ia tidak langsung turun. Ia hanya duduk di dalam mobil, menatap rumah itu, membiarkan kehadiran mobilnya yang tak dikenal mulai menimbulkan sedikit tanda tanya bagi beberapa orang di luar. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan antisipasi terbangun. Karena ketika ia melangkahkan kakinya keluar dari mobil ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Badai akan segera datang. Dan ia adalah pusat dari badai itu. Hening. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan momen sesaat sebelum Arini mematikan mesin mobil suaannya. Keheningan yang syarat dengan energi, seperti udara sesaat sebelum petir menyambar. Di dalam keheningan itu, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, sebuah irama yang stabil dan kuat. Bukan ritme ketakutan, melainkan genderang perang yang menuntut dimulainya sebuah pertempuran. Ia membuka pintu mobil. Udara siang yang panas dan lembab langsung menerpa wajahnya, namun ia tidak merasakannya. Seluruh inderanya terfokus pada satu titik, rumah bercat krem di Blok C nomor 17. Rumah yang hari ini akan menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Langkahnya teratur dan tanpa ragu saat ia berjalan di atas paving blok yang sedikit berlumut. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman atau sekadar duduk-duduk di teras menatapnya dengan heran. Siapa wanita ini? Begitu elegan, begitu mahal, tampak sangat tidak pada tempatnya di lingkungan perumahan yang sederhana ini. Kacamata hitam besar menyembunyikan matanya, tetapi aura dingin yang ia pancarkan sudah cukup untuk membuat orang-orang itu bungkam dan hanya bisa menebak-nebak. Pintu rumah itu sedikit terbuka, cukup bagi Arini untuk mendengar suara dari dalam. Suara seorang pria yang ia kenali sebagai penghulu, sedang memimpin jalannya prosesi dengan hikmat. Dengan mas kawin berupa satu unit mobil Toyota Alphard berwarna putih dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah, dibayar tunai. Hati Arini terasa seperti diremas. Jadi benar. Setiap detail dari laporan detektifnya adalah fakta yang menyakitkan.
Mereka benar-benar menggunakan hartanya, hasil jerih payahnya, sebagai alat untuk melegitimasi pengkhianatan mereka. Ia tidak mengetuk. Ia tidak mengucapkan salam. Dengan satu gerakan mantap, ia mendorong pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Untuk sesaat, tidak ada yang menyadarinya. Semua mata tertuju pada Bram yang sedang duduk bersimpuh di atas karpet, berhadapan dengan ayah Laras dan sang penghulu. Ruang tamu itu sesak. Kursi-kursi plastik sewaan berjejer rapat, diisi oleh kerabat dan teman-teman Laras. Dekorasinya sederhana, dengan bunga-bunga kertas dan kain tile yang berusaha membuat ruangan itu tampak meriah namun justru terlihat menyedihkan di mata Arini. Bau masakan yang menyengat bercampur dengan aroma parfum para tamu. Bram menjabat tangan ayah Laras. Penghulu itu berdeham, bersiap memulai kalimat ijab yang sakral. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Bramantio Wicaksono bin almarhum Suryo Wicaksono. Dan saat itulah, Bram, mungkin merasakan perubahan atmosfer di ruangan atau sekadar firasat buruk, mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Arini yang berdiri di ambang pintu. Dunia Bramantio seakan berhenti berputar. Wajahnya yang tadinya tegang karena gugup, kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Jabat tangannya melemah. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia membeku, seolah melihat hantu di siang bolong. Hantu dari istri yang seharusnya berada 1000 kilometer jauhnya, menikmati matahari Bali. Gerakan kepala Bram yang aneh membuat beberapa orang ikut menoleh ke arah pintu. Satu persatu, seperti efek domino, seluruh perhatian di ruangan itu beralih padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Laras, yang duduk anggun di sebuah kursi pelaminan kecil di sudut ruangan, mengerutkan keningnya. Siapa wanita cantik dengan aura mengintimidasi yang berani datang tanpa diundang? Ratna, ibu mertuanya, adalah orang berikutnya yang mengenali Arini. Wajahnya yang tadi berseri-seri penuh kemenangan kini berubah menjadi topeng horor. Matanya membelalak, tangannya menutup mulutnya yang ternganga. Penghulu yang bingung itu berhenti di tengah kalimat. Ayah Laras menatap Bram, lalu menatap Arini dengan tatapan penuh tanya. Suasana yang tadinya hikmat kini pecah menjadi keheningan yang canggung dan penuh tanda tanya. Arini melepas kacamatanya perlahan, memperlihatkan sorot matanya yang tajam dan dingin. Ia melangkah masuk, suara hak sepatunya menggema di lantai keramik, setiap ketukannya seolah menjadi lonceng kematian bagi kebahagiaan palsu mereka. Tunggu, suara Arini terdengar jelas, tenang, namun membelah keheningan ruangan dengan kekuatan sebuah pedang. Saya rasa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ia berjalan melewati para tamu yang memberinya jalan dengan tatapan bingung. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Siapa kamu? Tanya ayah Laras, suaranya bergetar antara bingung dan marah karena acaranya diganggu. Sebelum Arini menjawab, Laras bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena malu dan marah. Anda siapa, ya? Berani-beraninya datang dan membuat keributan di hari pernikahan saya. Arini menoleh pada Laras. Ia menatap gadis itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kebaya putihnya bagus, riasannya tebal. Tapi di mata Arini, yang ia lihat hanyalah seorang wanita naif yang membangun istananya di atas runtuhan rumah tangga orang lain. Hari pernikahanmu? Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Saya ragu itu, karena untuk menikah, calon suamimu harus berstatus lajang, duda, atau setidaknya sudah mendapat izin dari istri pertamanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan saya, lanjutnya, suaranya kini sedikit lebih keras agar semua orang bisa mendengar, adalah istri pertamanya. Arini Setianingrum, istri sah dari Bramantio Wicaksono. Sebuah gaspan kolektif terdengar di seluruh ruangan. Wajah Laras berubah dari marah menjadi syok, lalu menjadi pucat. Ia menatap Bram, mencari sanggahan, mencari pembelaan. Tapi Bram hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar, tak berani menatap siapapun. Itu tidak mungkin. Mas Bram bilang dia sudah bercerai? Pekik Laras, suaranya melengking. Oh, benarkah? Arini membuka tas tangannya yang elegan. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil bersampul merah marun. Ini buku nikah kami. Masih berlaku, belum ada surat cerai satu lembar pun yang pernah saya tanda tangani atau saya terima.
Ia menyerahkan buku nikah itu kepada ayah Laras. Pria parubaya itu menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membukanya, melihat foto Bram dan Arini yang tersenyum bahagia 10 tahun lalu, lengkap dengan stempel dari kantor urusan agama. Wajahnya langsung memerah padam karena amarah dan malu. "Bramantio," geramnya, suaranya menggelegar. "Jadi benar kamu sudah punya istri? "Kamu menipu saya dan keluarga saya." Bram masih tidak mampu berkata-kata. Lidahnya keluh. Ratna, akhirnya pulih dari keterkejutannya, bangkit berdiri. Wajahnya yang tua dipenuhi kemarahan. "Arini, apa-apaan kamu ini? Kamu sengaja mau mempermalukan anak saya, hah? Kamu memang istri yang tidak tahu diuntung. Suami mau menikah lagi untuk kebaikannya malah kamu hancurkan." Arini menatap ibu mertuanya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. "Mempermalukan? Bukankah kalian yang lebih dulu mempermalukan diri sendiri, Ma? Berkomplot di belakang saya, menggunakan uang saya, mobil saya, untuk menikahkan putra kesayangan Mama dengan wanita lain, sementara saya dan cucu Mama sendiri kalian kirim jauh-jauh agar tidak mengganggu." Setiap kata adalah sebuah tamparan. Ratna terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Arini tahu semuanya. Arini tidak membuang waktu lagi. Ia berjalan ke arah nampan tempat mahar diletakkan. Di sana, kunci mobil Alphard dengan gantungan kristal dan sebuah kotak akrilik berisi gepokan uang 100 ribuan tergeletak dengan manis. Dengan gerakan tenang, ia mengambil kunci mobil itu. "Ini," katanya sambil mengangkat kunci itu tinggi-tinggi, "adalah mobil yang saya beli dengan uang perusahaan saya. Atas nama saya." Kemudian, ia mengambil kotak berisi uang itu. "Dan ini," lanjutnya, "adalah uang yang saya transfer ke rekening suami saya untuk merenovasi villa kami. Bukan untuk membeli istri baru." Ia menatap Bram yang masih terduduk lemas. "Mas Bram, liburan kami di Bali ternyata lebih singkat dari yang kamu harapkan, ya? Terima kasih sudah merencanakan semuanya. Tapi maaf, pertunjukanmu sampai di sini saja." Suasana di ruangan itu sudah berubah menjadi pasar malam. Para tamu berbisik-bisik dengan heboh. Kata-kata seperti penipu, pelakor, tidak tahu malu, terdengar jelas. Tiba-tiba, ayah Laras yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, berjalan cepat ke arah putrinya. "Dasar anak tidak tahu diri. Sudah bapak bilang, selidiki dulu latar belakangnya. Kamu sudah mencoreng arang di muka keluarga," bentaknya. "Wah!" Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Laras. Gadis itu terpekik, memegangi pipinya yang langsung memerah. Air matanya akhirnya tumpah, bukan lagi air mata bahagia, melainkan air mata sakit hati dan malu yang luar biasa. Ibunya Laras ikut histeris, meratapi nasib sial yang menimpa keluarga mereka. Kekacauan itu adalah musik di telinga Arini. Ia telah berhasil. Ia telah menyulut api dan kini ia hanya perlu melihat mereka semua terbakar. Bram akhirnya bangkit, matanya memerah. "Arini, cukup. Jangan bikin malu aku di sini." Arini tertawa, tawa yang terdengar getir. "Bikin malu kamu? Kamu yang sudah menghancurkan harga dirimu sendiri, Mas. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan menangis di Bali sementara kamu bersenang-senang di sini dengan hasil keringatku?" Ia melangkah mendekati Bram, suaranya kini merendah menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh Bram dan Ratna yang berdiri di dekatnya. "Dengarkan baik-baik. Permainan sudah selesai. Mulai detik ini, semua fasilitas yang kamu nikmati atas namaku, akan saya cabut. Anggap saja pernikahan siri yang gagal ini adalah pesta perpisahanmu dengan kemewahan." Arini kemudian berbalik, menatap seluruh ruangan yang masih ricuh. Ia mengangkat kotak berisi uang itu sedikit. "Terima kasih atas perhatiannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf sudah mengganggu pesta kalian. Silakan dilanjutkan makannya, mungkin ini terakhir kalinya kalian makan enak yang dibiayai oleh suami saya," sindirnya telat. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Ia bisa mendengar teriakan Laras, bentakan ayahnya, dan suara Ratna yang memanggil-manggil namanya dengan marah. Ia tidak peduli. Di luar, ia menekan tombol di kunci mobil Alphard-nya. Lampu mobil itu berkedip dan mengeluarkan bunyi bip yang merdu. Ia membuka pintunya,
melempar tas dan kotak uang itu ke kursi penumpang, lalu duduk di belakang kemudi. Ia menyalakan mesin. Raungan halus mesin mobil mewah itu terdengar begitu kontras dengan keributan di dalam rumah. Sambil menunggu mesin panas, ia menatap ke spion. Ia melihat Bram dan Ratna berlari keluar rumah. Wajah mereka panik. Arini hanya tersenyum. Ia memasukkan persneling, lalu menginjak gas. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan rumah neraka itu di belakangnya. Meninggalkan suaminya, mertuanya, dan selingkuhan suaminya dalam kehancuran dan rasa malu yang tak terperi. Misinya hari ini telah selesai dengan sempurna. Raungan halus mesin Alphard adalah satu-satunya suara yang menemani Arini saat ia melaju meninggalkan perumahan Gria Asri. Spion tengah mobil tak lagi ia lirik. Ia tidak sudi melihat pemandangan suaminya dan ibu mertuanya yang tampak panik dan kecil di kejauhan. Fokusnya lurus ke depan, ke jalan raya yang terbentang, simbol dari masa depan yang kini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Adrenalin yang tadinya memompa deras di dalam nadinya mulai surut, meninggalkan getaran halus di tangannya yang masih mencengkeram kemudi. Ia berhasil. Setiap detail rencananya berjalan lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Wajah-wajah terkejut, pucat, dan malu itu terpatri jelas dalam benaknya, sebuah lukisan kemenangan yang memuaskan. Namun, di balik euforia itu, ada riak emosi lain yang mulai naik ke permukaan. Bukan kesedihan, bukan penyesalan, melainkan sebuah kehampaan yang aneh. 10 tahun pernikahan, sebuah institusi yang pernah ia anggap sakral, baru saja ia ledakkan menjadi serpihan-serpihan tak berarti. Pria yang pernah ia cintai, yang menjadi ayah dari anaknya, telah ia rendahkan hingga ke titik terendah. Arini membelokkan mobilnya ke area parkir sebuah kafe yang sepi di pinggir jalan. Ia mematikan mesin, dan dalam keheningan kabin yang mewah itu, ia akhirnya membiarkan dirinya merasakan semuanya. Tangannya yang gemetar kini ia biarkan. Napasnya yang tadi tertahan, kini ia hembuskan dalam satu embusan panjang yang bergetar. Satu tetes air mata jatuh di pipinya. Hanya satu. Bukan air mata untuk Bram yang sekarang, tapi sebuah elegi singkat untuk Bram yang dulu, pria ambisius dengan mimpi besar yang pernah menemaninya makan mie instan di kontrakan kecil mereka. Air mata itu adalah tanda perpisahan terakhir dengan ilusi dan kenangan. Dengan punggung tangannya, ia menghapusnya dengan kasar. Selesai. Bab itu telah ditutup selamanya. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Riasan perangnya masih sempurna. Lipstik merahnya tidak luntur. Sorot matanya masih tajam. Wanita di cermin ini bukanlah korban. Ia adalah seorang penyintas, seorang pemenang. Dengan jari-jari yang kini sudah lebih stabil, ia mengambil ponselnya dan melakukan 2 panggilan penting. Panggilan pertama adalah untuk Rina di Bali. Ia menggunakan fitur panggilan video. Wajah ceria Rina dan Bima yang sedang tertawa sambil membangun istana pasir di pantai langsung memenuhi layar. "Bunda!" teriak Bima riang. "Lihat, Bun. Istana Bima besar sekali." Hati Arini langsung menghangat. Inilah dunianya. Inilah alasannya berjuang. Wah, hebat sekali jagoan Bunda. Nanti kalau ada ombak, rajanya jangan sampai tenggelam, ya. Ia kemudian berbicara dengan Rina. "Bagaimana di sana, Rin?" "Semua aman terkendali, Panglima Perang," jawab Rina, nadanya terdengar lega. "Bagaimana misimu?" "Sukses." Arini tersenyum, kali ini senyum yang tulus. "Lebih dari sukses. Nanti aku ceritakan detailnya." Titip Bima, "Ya. Aku masih ada beberapa urusan di sini." "Tenang saja. Bersenang-senanglah. Kamu pantas mendapatkannya," kata Rina sebelum menutup telepon. Panggilan kedua adalah untuk Pak Tirtayasa. "Halo, Pak," sapa Arini, suaranya kembali tenang dan profesional. "Ibu Arini, saya menunggu kabar dari Anda. Bagaimana keadaan Ibu?" "Saya baik-baik saja, Pak." "Sangat baik. Misi selesai. Sekarang giliran Bapak. Laksanakan rencana kita." "Eksekusi sekarang juga." "Baik, Bu. Segera saya laksanakan." Terdengar suara ketukan di keyboard dari seberang telepon. "Surat pemblokiran aset, pencabutan kuasa direksi atas nama Tuan Bramantio,
Pengajuan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak dan seluruh harta Gonogini sesuai perjanjian pranikah, semuanya akan saya proses dalam 1 jam ke depan. Perkiraan saya, dalam 2 hingga 3 jam, semua akses perbankan dan fasilitas Tuan Bramantio akan dibekukan total. Sempurna, kata Arini. Terima kasih, Pak. Setelah panggilan selesai, Arini merasa beban terakhir di pundaknya telah terangkat. Benteng pertahanannya telah berdiri kokoh. Sekarang, saatnya untuk merayakan kemenangan. Ia menyalakan kembali mesin Alphard-nya. Tujuannya, Plaza Indonesia. Ia akan melakukan apa yang telah ia niatkan. Menggunakan uang mahar pengkhianatan itu untuk membeli kebahagiaannya sendiri. Memasuki lobi mal mewah itu, Arini menjadi pusat perhatian. Gaun merah marunnya yang elegan, riasannya yang tegas, dan aura percaya diri yang ia pancarkan membuatnya tampak seperti seorang selebriti. Ia mengabaikan tatapan-tatapan itu. Hari ini, dunia adalah panggungnya. Toko pertama yang ia masuki adalah sebuah butik jam tangan mewah. Ia sudah lama mengincar sebuah arloji bertabur berlian yang ia lihat di majalah. Tanpa banyak bicara, ia menunjuk jam tangan di etalase. "Saya mau yang itu," katanya pada pramuniaga yang terpesona. Saat tiba waktunya membayar, ia meletakkan kotak akrilik berisi uang 50 juta itu di atas meja kasir. "Saya bayar tunai," katanya dengan nada santai. Pramuniaga itu sedikit terkejut melihat gepokan uang tunai sebanyak itu. Arini sengaja membuka kotak itu dan membiarkan isinya terlihat jelas. "Maaf, Bu, uangnya?" "Oh, jangan khawatir, uangnya asli," potong Arini sambil tersenyum manis. "Anggap saja ini uang syukuran. Baru saja memenangkan kembali sesuatu yang hampir dicuri orang. Rasanya lega sekali." Sindiran itu tentu tidak dipahami oleh si pramuniaga, tapi beberapa pengunjung lain yang mendengarnya tampak berbisik-bisik. Arini menikmati setiap detiknya. Setelah jam tangan baru melingkar dengan indah di pergelangan tangannya, ia melanjutkan tur kemenangannya. Ia masuk ke butik tas ternama, membeli tas edisi terbatas yang harganya fantastis. Lalu ia membeli beberapa set perhiasan, sepasang sepatu mahal, dan parfum termahal yang ada di toko. Ia tidak lagi melihat label harga. Ia hanya membeli apapun yang ia inginkan, seolah-olah uang itu adalah kertas yang tidak ada artinya. Puncaknya, ia masuk ke sebuah spa paling eksklusif di dalam mal itu dan mengambil paket perawatan paling mahal. Selama 3 jam berikutnya, ia dimanjakan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pijatan yang menenangkan, lulur yang mengharumkan, berendam di air hangat bertabur bunga. Ia membiarkan semua ketegangan fisik dan mental luruh bersama air. Ia merasa terlahir kembali. Sementara Arini sedang membangun kembali dirinya dalam kemewahan, di Gria Asri, puing-puing kehancuran berserakan di mana-mana. Begitu mobil Alphard Arini menghilang dari pandangan, rumah Laras berubah menjadi medan pertempuran verbal yang brutal. Para tamu, setelah mendapatkan gosip terpanas tahun ini, bergegas pamit dengan alasan yang dibuat-buat, tak lupa menyebarkan berita itu ke seluruh penjuru kompleks perumahan. Ayah Laras, Pak Darman, seorang pensiunan tentara yang keras, menatap Bram dan Ratna dengan mata menyala-nyala. "Penipu! Berani-beraninya kalian mempermainkan keluarga saya," teriaknya, urat-urat lehernya menonjol. "Kalian pikir kami ini apa? Sampah?" Ratna, yang tidak terbiasa dibentak, mencoba membalas. "Jaga mulut Anda, ya. Justru anak Anda yang pelakor. Menggoda suami orang." "Diam kamu, perempuan tua," bentak Bu Darman, istri Pak Darman, yang tadinya menangis kini ikut terbakar amarah. "Anakmu yang datang ke sini merayu-rayu anakku. Mengaku duda kaya. Ternyata duda kere yang hidup dari harta istri. Tidak tahu mal?" Laras sendiri hanya bisa menangis sesenggukan di pojokan, menjadi sasaran omelan ibunya dan tatapan jijik dari kerabatnya yang tersisa. Wajahnya masih terasa panas bekas tamparan ayahnya. Impiannya untuk hidup mewah bersama suami kaya raya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Bram berdiri membatu. Semua keberaniannya, semua pesonanya, luntur seketika. Ia kini hanyalah seorang pria pecundang yang tertangkap basah. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi otaknya kosong. "Pak, saya bisa jelaskan?"
Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Pak Darman. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi di rumah ini. Bawa barang-barang kalian dan pergi dari sini. Sekarang juga? Pak Darman masuk ke dalam dan keluar lagi sambil membawa 2 tas pakaian milik Bram dan Ratna, lalu melemparkannya dengan kasar ke teras depan. Baju-baju mereka berhamburan keluar dari tas yang resletingnya terbuka. Pergi, atau saya akan panggil Hansip untuk mengusir kalian, ancamnya lagi. Melihat tidak ada lagi yang bisa diharapkan, Ratna menarik lengan Bram dengan kasar. Ayo, Bram, kita pergi dari sini. Tidak ada gunanya bicara dengan orang-orang kampung ini. Dengan sisa-sisa harga diri mereka, Bram dan Ratna memunguti pakaian mereka yang berserakan di lantai, memasukkannya kembali ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Cacian dan makian dari keluarga Laras mengiringi setiap gerakan mereka. Akhirnya, mereka berdiri di pinggir jalan depan kompleks perumahan. Di bawah terik matahari yang menyengat, dengan 2 tas butut di sisi mereka. Bram mengenakan setelan jas pengantinnya yang kini terasa seperti kostum badut, sementara Ratna masih dengan kebaya mewahnya yang tampak kusam dan salah tempat. Mereka tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya tujuan. Ini semua gara-gara kamu, Bram. Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Omel Ratna, mulai menyalahkan putranya. Seharusnya kamu pastikan dulu Arini benar-benar tidak akan tahu. Bram tidak menjawab. Tatapannya kosong. Dunianya runtuh. Istri yang memberinya segalanya telah ia khianati. Calon istri barunya kini membencinya. Ia kehilangan segalanya. Sudah, jangan berisik, desisnya lemah. Jangan berisik katamu. Kita sekarang bagaimana? Kita mau kemana? Bram menghela napas. Hanya ada satu tempat yang terlintas di kepalanya. Kita pulang ke rumah. Ratna terdiam sejenak, lalu matanya berbinar licik. Kamu benar. Kita pulang ke rumahmu. Arini tidak berhak mengusir kita. Itu rumahmu juga. Ayo, kita pesan taksi. Kita harus bicara padanya. Beri dia pelajaran. Dengan keyakinan baru yang semu, mereka memberhentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Mereka memasukkan tas mereka ke bagasi dan duduk di kursi belakang. Jalan Anggrek nomor 12, Pak, kata Bram kepada sopir taksi, menyebutkan alamat rumah megahnya. Rumah yang ia pikir masih menjadi miliknya. Langit Jakarta telah berganti warna dari biru terik menjadi lembayung keemasan saat Arini mengemudikan Alphard putihnya memasuki gerbang utama kompleks perumahan mewahnya. Perasaan yang ia rasakan kini jauh berbeda dari saat ia pergi. Jika tadi pagi ia adalah seorang jenderal yang berangkat ke medan perang dengan hati yang dingin, kini ia adalah seorang ratu yang pulang ke istananya setelah meraih kemenangan mutlak. Rasa lelah mulai menjalari tubuhnya, namun ini adalah lelah yang memuaskan. Lelah setelah sebuah pekerjaan besar yang terselesaikan dengan sempurna. Kantong-kantong belanja dari butik-butik ternama yang tergeletak di kursi penumpang adalah trofi kemenangannya, saksi bisu dari pembalasan yang manis. Saat mobilnya berbelok ke Jalan Anggrek, ia sedikit terkejut melihat sebuah van milik perusahaan jasa keamanan dan seorang tukang kunci sedang terparkir di depan rumahnya. Pak Maman, kepala keamanan pribadinya yang bertubuh tegap dan berwajah serius, langsung memberi hormat saat melihat mobil Arini mendekat. Arini menurunkan kaca jendela. Selamat sore, Pak Maman. Semuanya lancar? Sore, Bu Arini. Lancar, Bu. Sesuai instruksi dari Pak Tirtayasa, jawab Pak Maman dengan sigap. Sistem keamanan digital sudah diperbarui. Akses sidik jari dan kode Tuan Bramantio dan Nyonya Ratna sudah dihapus. Semua kunci manual juga sedang diganti dengan yang baru saat ini. Rumah ini sudah steril, Bu. Arini mengangguk puas. Bagus. Protokol yang baru sudah disampaikan ke semua penjaga? Sudah, Bu. Hanya Ibu, Bei Sumi, dan Tuan Muda Bima yang memiliki akses masuk. Siapapun yang datang tanpa konfirmasi langsung dari Ibu, tidak akan diizinkan masuk pekarangan. Tanpa terkecuali. Sempurna. Terima kasih, Pak Maman, kata Arini. Gerbang besi tempa yang tinggi dan megah itu terbuka secara otomatis, seolah menyambut kepulangan sang pemilik tunggal. Arini memarkir Alphard itu di garasi yang luas, di samping mobil-mobil koleksinya yang lain. Rasanya begitu benar melihat mobil ini kembali ke tempatnya.
Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Keheningan menyambutnya. Biasanya, di jam seperti ini, akan ada suara televisi yang dinyalakan Bram, atau suara Ratna yang sedang mengomel di telepon. Kini, yang ada hanyalah kedamaian. Rumah itu terasa lebih luas, lebih ringan, seolah baru saja dibersihkan dari energi negatif yang telah lama membebani. Bei Sumi, yang telah dihubungi Arini sebelumnya untuk segera pulang dari rumah saudaranya, menyambutnya di pintu. "Nyonya sudah kembali." "Bagaimana, Nyonya?" tanyanya dengan raut wajah cemas. Arini tersenyum tipis. "Semuanya sudah selesai, Bei. Tolong bantu saya bawa barang-barang ini ke kamar, ya. Dan tolong siapkan saya teh melati dingin." "Baik, Nyonya." Arini berjalan ke ruang keluarga dan merebahkan dirinya di sofa empuk. Ia menatap sekeliling. Setiap sudut rumah ini adalah hasil kerja kerasnya. Lukisan mahal di dinding, patung antik di sudut ruangan, perabotan desainer yang ia pilih sendiri. Selama ini, ia membiarkan parasit hidup dan menikmati semua ini. Tapi tidak lagi. Mulai hari ini, istana ini kembali suci. Ia meraih foto di atas meja, foto dirinya dan Bima yang sedang tertawa di taman. Ia memeluk bingkai foto itu erat. Inilah harta satu-satunya yang benar-benar berarti. Di belahan lain Jakarta, suasana di dalam taksi terasa panas dan menyesakkan, jauh lebih panas dari suhu udara di luar. Ratna tidak berhenti mengomel sejak mereka meninggalkan Gria Asri. Saluran kemarahannya berpindah-pindah dari Arini, ke keluarga Laras, dan kini kembali lagi ke putranya sendiri. "Lihat, gara-gara kamu tidak becus, kita jadi begini." Diusir seperti anjing. Memalukan, cerocosnya, suaranya tajam dan melengking. Bram hanya diam, menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Kepalanya pusing. Perutnya mual. Ia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk dan tidak bisa bangun. Semua terjadi begitu cepat. Kejayaan sesaatnya sebagai calon pengantin kaya raya hancur lebur, berganti dengan statusnya kini, seorang pecundang yang diusir di depan umum. Saat taksi melewati sebuah pusat perbelanjaan, Bram melihat deretan mesin ATM. Tiba-tiba sebuah pikiran buruk melintas di benaknya. "Pak, berhenti sebentar di ATM depan," pintanya pada sopir taksi. "Ada apa lagi, Bram? Mau ambil uang? Uang dari mana kamu?" sinis Ratna. Bram tidak menjawab. Ia turun dari taksi dan berjalan cepat ke mesin ATM. Ia memasukkan kartu debit utamanya, kartu dari rekening gaji yang ditransfer perusahaan Arini. Ia mencoba menarik sejumlah uang. Layar mesin itu menampilkan tulisan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. "Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank Anda." Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Mungkin mesinnya rusak. Ia pindah ke mesin ATM bank lain. Hasilnya sama. Ia mencoba kartu kreditnya. Transaksi ditolak. "Tidak mungkin," bisiknya. Ratna, yang tidak sabar, menyusulnya. "Ada apa? Lama sekali." Kartunya tidak bisa dipakai, Emma." "Apa maksudmu tidak bisa?" "Paling juga sistemnya sedang error." "Sudah, ayo jalan lagi. Nanti kita urus di rumah." "Arini harus membayar untuk semua ini," kata Ratna, masih hidup dalam penyangkalan. Bram kembali ke taksi dengan langkah gontai. Ia tahu ini bukan sekadar sistem error. Arini bergerak cepat. Sangat cepat. Perasaan ngeri yang dingin mulai merayap di punggungnya. Seberapa jauh Arini telah merencanakan ini? Akhirnya, taksi itu tiba di depan gerbang megah rumah mereka. Pemandangan yang biasanya memberinya rasa bangga, kini justru terasa mengintimidasi. "Nah, sudah sampai," seru Ratna dengan nada penuh kemenangan. "Sekarang kita lihat, berani apa dia sama kita di rumah kita sendiri." Mereka turun dari taksi. Bram merogoh sakunya, mencari sisa uang tunai untuk membayar ongkos taksi yang argonya sudah menunjukkan angka yang cukup besar. Untungnya masih cukup. Setelah taksi pergi, mereka berdiri di depan gerbang yang tertutup rapat. Biasanya, satpam akan langsung membukakan pintu begitu melihat mobil atau wajah mereka. Tapi kali ini, satpam yang berjaga, Pak Joko, hanya menatap mereka dari posnya tanpa bergerak. "Joko, buka gerbangnya," perintah Bram, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritasnya. Pak Joko keluar dari posnya, menghampiri mereka dari balik gerbang.
Sikapnya hormat, tapi sorot matanya dingin dan profesional. Maaf, Tuan Bramantio. Saya tidak bisa membukakan gerbang. Alis Bram bertaut. Apa maksudmu tidak bisa? Kamu tidak lihat ini saya? Saya mau masuk ke rumah saya sendiri. Maaf, Tuan. Sesuai instruksi baru dari Ibu Arini, hanya beliau dan Tuan Muda Bima yang diizinkan masuk. Nama Tuan dan Nyonya Ratna sudah tidak ada dalam daftar akses, jelas Pak Joko dengan suara datar. Wajah Ratna memerah karena murka. Kurang ajar. Kamu itu digaji pakai uang siapa, hah? Berani-beraninya kamu melarang kami masuk. Buka sekarang atau kamu saya pecat, teriaknya sambil menggedor-gedor gerbang besi itu dengan brutal. Saya hanya menjalankan perintah, Nyonya, jawab Pak Joko, tidak terintimidasi. Saat itulah, suara lembut namun dingin terdengar dari interkom di pilar gerbang. Tidak ada gunanya berteriak, MA. Pak Joko hanya menjalankan tugasnya. Itu suara Arini. Bram dan Ratna langsung menoleh ke arah interkom. Arini, buka pintu ini. Kamu sudah gila, ya? Teriak Bram, kepanikannya mulai mencapai puncak. Aku tidak gila, Mas. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Beberapa saat kemudian, sesosok bayangan terlihat berjalan menuruni jalan masuk yang landai. Arini. Ia sudah berganti pakaian dengan setelan santai berwarna krem yang membuatnya terlihat rileks dan berkelas. Di tangannya, ia memegang segelas teh lemon dingin. Ia berhenti sekitar 5 meter dari gerbang, menatap mereka berdua dengan ekspresi tenang yang mengerikan. Pulanglah, Mas. Dan Mama juga. Tidak ada lagi tempat untuk kalian di sini, katanya dengan nada datar. Ini rumahku juga, Arini. Kita membangun ini bersama. Seru Bram putus asa. Arini tertawa kecil, tawa tanpa humor. Kamu yakin? Coba kamu ingat-ingat lagi, Mas. Siapa yang menandatangani KPR-nya? Siapa yang membayar cicilannya setiap bulan dari rekening pribadinya? Siapa yang membeli setiap perabotan di dalamnya? Rumah ini, tanah ini, semua atas namaku. Sesuai dengan perjanjian pranikah kita yang kamu tanda tangani dengan sadar 10 tahun yang lalu. Ia menyesap tehnya. Dan soal rekeningmu yang tiba-tiba kosong, jangan kaget. Pengacaraku sudah membekukan semua aset dan fasilitas yang terhubung dengan namaku sejak siang tadi. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Mas Bram. Selamat datang kembali di titik nol. Bram terhuyung mundur, seolah baru saja menerima pukulan telak di ulu hatinya. Ratna memekik tak percaya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini tidak adil. Bram anakku. Keadilan itu relatif, MA, balas Arini. Dulu Mama pikir adil, kan? Saat merencanakan pernikahan siri anak Mama menggunakan uang menantu Mama? Anggap saja ini adalah keadilan versi saya. Arini mengeluarkan sepucuk amplop dari sakunya dan memberikannya pada Pak Joko, yang kemudian menyelipkannya melalui celah gerbang. Itu surat resmi dari pengacara saya. Di dalamnya juga ada nomor telepon panti sosial, barangkali kalian butuhkan untuk malam ini. Penghinaan terakhir itu membuat Bram tidak tahan lagi. Arini, aku mohon jangan begini. Aku salah. Permohonan maafmu sudah tidak ada harganya, Mas, potong Arini, matanya tak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Barang-barang pribadi kalian akan saya suruh Bei Sumi kemaskan. Nanti kirim saja alamatnya mau dikirim kemana. Sekarang, pergilah. Jangan membuat keributan di depan rumah saya. Dengan kata-kata itu, Arini berbalik badan dan berjalan kembali ke dalam rumahnya tanpa menoleh sedikit pun. Arini, jangan pergi, teriak Bram, suaranya serak. Ratna terus mengumpat dan memaki, tapi suaranya hanya bergema di jalanan yang sepi. Dari dalam rumah, Arini menekan sebuah tombol. Dengan suara mendesing yang pelan, gerbang besi tempa yang megah itu mulai menutup perlahan. Menutup akses Bram dan Ratna dari dunia yang pernah menjadi milik mereka. Klang! Suara gerbang yang terkunci rapat terdengar begitu final. Seperti suara pintu penjara yang ditutup. Di luar, Bram dan Ratna berdiri mematung. Terkunci di luar istana. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa harga diri. Hanya ada tas pakaian mereka yang dekil dan kenyataan pahit yang baru saja menghantam mereka dengan kekuatan penuh.
Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Gerbang besi itu tertutup dengan suara dentang yang final, menjadi titik pemisah antara dua dunia. Di satu sisi, dunia ketenangan, kekuasaan, dan masa depan yang cerah. Di sisi lain, dunia penyesalan, kemiskinan, dan masa lalu yang kelam. Di dalam rumah, Arini tidak lagi menoleh ke belakang. Ia meletakkan gelas tehnya yang kosong di meja, berjalan menaiki tangga marmer yang melingkar menuju kamarnya. Ia sengaja melewati kamar yang dulu ia tinggali bersama Bram. Pintunya tertutup. Baginya, ruangan itu kini tak lebih dari sebuah gudang kenangan buruk yang akan segera ia bersihkan. Ia masuk ke dalam master suite-nya, sebuah ruangan luas dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman belakang yang rimbun. Ia menyalakan lampu temaram, mengisi bathtub besar dengan air hangat dan menaburkan garam aromaterapi. Sambil menunggu, ia membuka lemari pakaian raksasanya. Matanya tertuju pada deretan pakaian Bram, kemeja-kemeja bermerek, setelan jas mahal, koleksi jam tangan yang semuanya ia belikan. Ia menatapnya tanpa emosi, seolah melihat barang-barang milik orang asing. Bei Sumi, panggilnya melalui intercom. Tolong siapkan beberapa kardus besar, ya. Besok kita bereskan semua barang Tuan Bram dan Nyonya Ratna. Tidak boleh ada satu pun yang tersisa. Baik, Nyonya, jawab suara Bei Sumi patuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Arini bisa bernapas lega. Berendam di air hangat, ia membiarkan setiap ototnya yang tegang mengendur. Ia tidak memikirkan Bram, tidak memikirkan Laras, tidak juga Ratna. Ia memikirkan dirinya sendiri. Tentang Arini muda yang datang ke Jakarta hanya dengan satu koper dan mimpi yang besar. Tentang perjuangannya membangun bisnis dari nol, tentang malam-malam tanpa tidur, tentang risiko yang ia ambil. Ia telah berjuang terlalu keras untuk membiarkan parasit menghancurkan hasil jerih payahnya. Setelah selesai, ia mengenakan piyama sutra yang nyaman dan merebahkan diri di tempat tidurnya yang luas. Biasanya, ada sisi kosong di sebelahnya yang terasa dingin dan jauh. Malam ini, sisi kosong itu terasa seperti sebuah kemerdekaan. Ruang untuk dirinya sendiri. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tertidur pulas tanpa dihantui kecurigaan. Keesokan paginya, Arini terbangun oleh sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden. Ia merasa segar, terlahir kembali. Tidak ada lagi perasaan berat di dada saat bangun tidur. Ia memulai harinya dengan sesi yoga di balkon kamarnya, menghirup udara pagi yang bersih sambil meregangkan tubuhnya. Setelah sarapan buah-buahan segar, ia melakukan panggilan video ke Bali. Wajah Bima yang ceria langsung menyapanya, menceritakan petualangannya bermain kano bersama Tante Rina. Bunda kapan pulang? Bima kangen, rengek putranya. Sebentar lagi, sayang. Bunda selesaikan pekerjaan dulu, ya. Nanti Bunda bawakan oleh-oleh mainan yang paling besar, janji Arini, hatinya dipenuhi kehangatan. Setelah telepon ditutup, Arini beralih ke mode kerja. Wajahnya kembali serius dan fokus. Ia menelepon asisten pribadinya. Ranti, tolong jadwalkan rapat Dewan Direksi Darurat besok pagi jam 9. Agenda, restrukturisasi manajemen puncak. Pastikan semua direktur hadir, tidak ada pengecualian. Dan siapkan surat pemberhentian tidak hormat untuk Bapak Bramantio Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan. Baik, Bu. Segera saya laksanakan, jawab Ranti tanpa bertanya. Arini menutup telepon. Langkahnya tegas. Ia tidak hanya membersihkan rumahnya, tapi juga perusahaannya. Tidak akan ada lagi ruang untuk benalu yang tidak berkontribusi apa-apa selain menggerogoti. Ia akan memimpin kerajaannya sendirian, dan ia tahu ia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di luar gerbang istana Arini, neraka baru saja dimulai bagi Bram dan Ratna. Setelah gerbang itu tertutup, mereka berdiri dalam keheningan yang memekakkan telinga selama beberapa menit. Umpatan Ratna sudah habis, digantikan oleh napas yang terengah-engah. Bram menatap gerbang itu dengan tatapan kosong, otaknya masih belum bisa memproses kecepatan dan kebrutalan kejatuhannya. Ini tidak mungkin terjadi, bisik Bram pada dirinya sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Bentak Ratna, menyadarkan Bram dari lamunannya. Kita berdiri di sini seperti pengemis? Semua orang melihat.
Memalukan. Bram akhirnya menatap ibunya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia melihat ibunya tidak sebagai wanita kuat yang selalu bisa diandalkan, melainkan sebagai sumber dari sebagian besar masalahnya. Ini semua juga karena Mama. Mama yang terus mendukungku. Mama yang bilang Arini tidak akan tahu. Lihat sekarang, balas Bram, suaranya naik. Ratna terkejut. Kamu berani menyalahkan Mama? Kamu yang tidak bisa menjaga nafsumu. Kamu yang bodoh. Perdebatan sengit itu terjadi di pinggir jalan yang sepi, di bawah tatapan penasaran para satpam dari balik gerbang. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Akhirnya, kelelahan mengalahkan amarah mereka. Mereka harus pergi. Tapi kemana? Ponsel Bram baterainya tinggal 5%. Ia tidak punya uang untuk taksi. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki, menyeret tas pakaian mereka yang berat. Berjalan kaki di kawasan perumahan elit dengan pakaian pengantin yang sudah lecek dan kebaya yang kusam adalah sebuah parade kehinaan. Mobil-mobil mewah melewati mereka, para pengemudinya menatap aneh. Ratna, yang tidak biasa berjalan jauh, mulai mengeluh kakinya sakit. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, mereka akhirnya tiba di jalan raya utama. Mereka harus mencari tumpangan. Tapi siapa yang mau mereka hubungi? Teman-teman sosialita Ratna? Rekan bisnis Bram? Mereka pasti sudah mendengar rumornya. Meminta bantuan dalam kondisi seperti ini sama saja dengan menyerahkan diri untuk dijadikan bahan gosip selama berbulan-bulan. Dalam keputusasaan, Ratna teringat adiknya, Ningsih. Seorang janda yang hidup sederhana di sebuah perkampungan padat di pinggiran Jakarta. Hubungan mereka tidak terlalu baik. Ratna selalu memandang rendah adiknya yang hidup pas-pasan. Tapi sekarang, hanya Ningsih satu-satunya pilihan yang mereka punya. Dengan sisa baterai ponselnya, Bram memesan ojek online untuk ibunya, sementara ia sendiri memutuskan untuk naik bus kota demi menghemat sisa uang tunai terakhir mereka. Perpisahan singkat itu terasa aneh. Tidak ada pelukan, hanya tatapan penuh kekesalan. Perjalanan Bram di dalam bus kota yang penuh sesak adalah sebuah siksaan. Bau keringat, suara bising, desak-desakan. Ia, yang terbiasa duduk nyaman di mobil mewah ber-AC, kini harus berjuang hanya untuk sekadar berdiri tegak. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela yang kotor, seorang pria berjas mahal yang tampak konyol dan kalah. Setibanya di rumah Bu Ningsih, pemandangan yang menyambutnya semakin menamparnya ke realita. Rumah itu kecil, terletak di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Ratna sudah duduk di teras kecil, wajahnya masam, di samping Bu Ningsih yang menatap mereka dengan campuran iba dan heran. Ya ampun, Bram. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian jadi begini? Tanya Bu Ningsih. Dengan rasa malu yang luar biasa, Ratna terpaksa menceritakan versi singkat dari kejadian hari itu, tentu saja dengan memposisikan Arini sebagai menantu durhaka yang kejam. Bu Ningsih mendengarkan dengan skeptis. Ia tahu betul bagaimana sifat kakaknya. Jadi, kalian diusir dan tidak punya uang sepeser pun, simpul Bu Ningsih. Ratna mengangguk enggan. Bu Ningsih menghela napas panjang. Ya sudah, masuklah dulu. Kalian bisa tinggal di kamar belakang untuk malam ini. Tapi maaf, rumah tante ini sempit. Besok kita pikirkan lagi bagaimana. Kamar belakang yang dimaksud adalah sebuah gudang kecil yang disulap menjadi kamar seadanya. Pengap, panas, dan hanya ada satu kasur kapuk tipis di lantai. Inilah istana baru mereka. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Ratna terus mengeluh tentang panas dan nyamuk. Bram hanya bisa menatap langit-langit yang retak, pikirannya dipenuhi penyesalan yang membakar. Keesokan paginya, penderitaan mereka berlanjut. Bram mencoba menghubungi beberapa teman yang ia anggap dekat, berharap bisa meminjam uang. Halo, bro, gue Bram. Sorry ganggu, gue lagi ada masalah. Waduh, sorry, Bram. Gue juga lagi krisis nih. Lain kali ya, jawab temannya, terdengar jelas ingin segera menutup telepon. Panggilan kedua, ketiga, dan keempat, semuanya berakhir sama. Ditolak, dihindari. Kabar tentang kehancurannya rupanya sudah menyebar secepat kilat. Ia kini beracun. Tak ada yang mau mendekat. Ratna pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba bersikap seperti nyonya besar di rumah adiknya, tapi Bu Ningsih dengan tegas berkata, "Mbak,
Kalau mau makan di sini, ya harus ikut bantu-bantu. Ini bukan hotel. Puncak dari keputusasaan mereka terjadi siang itu. Duduk di kamar yang pengap, hanya ditemani suara kipas angin tua yang berisik, Bram menatap ibunya. Kita tidak bisa begini terus, Emma. Lalu mau bagaimana? Aku harus bertemu Arini lagi. Aku akan ke kantornya besok. Aku akan memohon padanya. Aku akan melakukan apa saja. Dia pasti masih cinta padaku. Aku bisa membujuknya, kata Bram, suaranya dipenuhi harapan palsu. Ratna, yang tidak punya pilihan lain, menyetujuinya. Benar, kamu harus bicara padanya. Ingatkan dia posisinya sebagai istri. Dia tidak bisa semena-mena. Pergi besok pagi-pagi, temui dia sebelum dia sempat melakukan hal yang lebih gila lagi. Mereka berpegang pada satu harapan terakhir yang rapuh itu. Harapan bahwa Arini masih wanita bodoh yang sama, yang bisa mereka kendalikan dengan air mata dan janji-janji palsu. Mereka tidak tahu, wanita itu sudah lama mati, dan yang akan mereka hadapi besok adalah seorang ratu baja yang tidak kenal ampun. Senin pagi. Di lantai 30 Ari Group Tower, udara terasa dingin dan syarat dengan energi. Ruang rapat dewan direksi yang didominasi oleh kaca dan kayu gelap itu telah terisi penuh. Para direktur, pria dan wanita parubaya yang merupakan pilar-pilar perusahaan, duduk tegap di kursi mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan Arini membangun kerajaannya dari sebuah kantor sewaan kecil, dan loyalitas mereka sepenuhnya tertuju padanya. Di ujung meja, di kursi utama, duduklah Arini Setyaningrum. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang tajam, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias tipis namun profesional. Auranya begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Tidak ada jejak-jejak masalah pribadi di wajahnya. Yang ada hanyalah sorot mata seorang pemimpin yang siap mengambil keputusan sulit. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Arini membuka rapat, suaranya tenang dan berwibawa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk rapat darurat ini. Saya tidak akan bertele-tele. Ia menekan sebuah tombol, dan layar besar di dinding menyala. Di sana, terpampang struktur organisasi perusahaan. Foto Bramantio Wicaksono di bawah jabatan, Direktur Pengembangan, dilingkari dengan warna merah. Seperti yang mungkin sudah Bapak dan Ibu dengar melalui berbagai rumor, telah terjadi masalah internal yang melibatkan salah satu direktur kita, Bapak Bramantio Wicaksono, lanjut Arini. Namun, saya di sini bukan untuk membahas masalah pribadi. Saya di sini untuk melindungi integritas dan masa depan perusahaan kita. Ia menampilkan beberapa dokumen di layar, bukti transfer 50 juta rupiah dari rekening operasional kecil perusahaan yang disamarkan sebagai biaya promosi, yang ia tahu adalah uang mahar itu. Lalu data absensi Bram selama 6 bulan terakhir yang menunjukkan ketidakhadiran yang masif dengan alasan-alasan fiktif. Bapak Bramantio telah menyalahgunakan jabatannya dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan merugikan perusahaan secara finansial maupun citra. Oleh karena itu, Arini berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah direkturnya. Saya mengajukan mosi untuk memberhentikan Tuan Bramantio Wicaksono dari jabatannya dengan tidak hormat, efektif segera. Keheningan melanda ruangan. Lalu, Pak Soenario, Direktur Keuangan yang paling senior, angkat bicara. Saya mendukung penuh mosi dari Ibu Direktur Utama. Integritas perusahaan adalah yang utama. Satu persatu, semua direktur yang lain menyuarakan dukungan mereka. Keputusan itu bulat. Palu tak terlihat telah diketuk. Karir Bramantio Wicaksono di Ari Group telah berakhir. Terima kasih, kata Arini, mengangguk singkat. Ranti, tolong siapkan surat pemberhentian resminya. Sekarang, mari kita bahas agenda selanjutnya, strategi ekspansi kita ke pasar Asia Tenggara. Arini dengan mulus mengalihkan pembicaraan ke bisnis, menunjukkan bahwa masalah Bram hanyalah kerikil kecil yang sudah ia singkirkan dari jalannya. Ia kembali menjadi visioner, pemimpin yang brilian, dan semua orang di ruangan itu menatapnya dengan kekaguman yang diperbarui. Sementara itu, di lobi Ari Group Tower yang megah dan berkilauan, sebuah pemandangan kontras yang menyedihkan sedang berlangsung. Bram dan Ratna, setelah menempuh perjalanan yang memalukan dengan bus kota dan meminjam uang lagi dari Buningsih,
akhirnya tiba. Penampilan mereka sangat tidak serasi dengan lingkungan sekitar. Jas pengantin Bram yang ia kenakan lagi karena tidak punya banyak pilihan lain, kini sudah sangat lecek dan kotor di beberapa bagian. Kebaya Ratna juga tampak kusam. Mereka terlihat seperti pengungsi yang tersesat di istana. Saat mereka melangkah menuju meja resepsionis, beberapa karyawan yang lewat menatap mereka dengan tatapan aneh dan berbisik-bisik. Bram, yang biasanya berjalan di lobi ini dengan dagu terangkat, kini menundukkan kepalanya, merasakan ratusan mata menghakiminya. "Kami mau bertemu dengan Ibu Arini," kata Bram pada resepsionis muda yang menatap mereka dengan bingung. "Maaf, Pak, apa sudah ada janji?" tanya resepsionis itu dengan sopan. "Tidak perlu janji. Saya ini suaminya," bentak Ratna, kehilangan kesabarannya. "Bilang saja Bramantio mau bertemu." Resepsionis itu sedikit terkejut, namun ia tetap profesional. Ia mengetikkan sesuatu di komputernya. Alisnya sedikit terangkat. "Maaf, Pak. Nama Bapak tidak terdaftar sebagai direksi lagi di sistem kami. Saya tidak bisa memberikan akses tanpa izin langsung dari Ibu Arini." "Apa katamu?" pekit Bram. "Secepat ini? Bahkan sebelum ia sempat memohon? Pokoknya kami harus bertemu dia. Ini menyangkut masalah keluarga," desak Ratna lagi. Keributan kecil itu menarik perhatian petugas keamanan yang langsung mendekati mereka. "Maaf, Bapak, Ibu, jika tidak ada urusan, mohon untuk tidak membuat keributan di sini. Kalian semua kurang ajar. Kalian tidak tahu siapa kami." Di tengah kekacauan itulah, pintu lift utama berdenting dan terbuka. Arini melangkah keluar, diikuti oleh para dewan direksinya. Mereka baru saja menyelesaikan rapat. Tawa ringan dan percakapan bisnis terhenti seketika saat mereka melihat pemandangan di lobi. Semua karyawan di lobi langsung terdiam. Arini menatap Bram dan Ratna tanpa ekspresi. Wajahnya dingin seperti pualam. "Arini," panggil Bram, melihat satu-satunya kesempatannya. Ia mencoba berlari mendekat, tapi dua petugas keamanan langsung menghalangi jalannya. "Arini, kita perlu bicara." "Aku mau..." Arini memberi isyarat pada para direktur untuk berjalan lebih dulu. Kemudian, dengan langkah yang tenang dan penuh kuasa, ia menghampiri trio yang menjadi tontonan itu. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, menjaga jarak. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Mas," kata Arini, suaranya jelas dan terdengar oleh semua orang di lobi yang hening itu. "Aku salah, Rin. Aku mengaku salah. Maafkan aku." Bram mulai menangis, sebuah pemandangan yang menyedihkan. "Beri aku satu kesempatan lagi. Demi Bima? Jangan pernah sebut nama anakku untuk menutupi kesalahanmu," potong Arini, matanya berkilat berbahaya. "Kesempatanmu sudah habis. Kamu sendiri yang membakarnya sampai menjadi abu." Ratna maju. "Arini, kamu ini istri macam apa? Suami minta maaf baik-baik malah kamu permalukan di depan umum. Di mana baktimu?" Arini menatap ibu mertuanya, "Untuk terakhir kalinya. Bakti saya adalah pada kejujuran dan kesetiaan, Ma. Sesuatu yang tidak Mama ajarkan pada putra Mama. Dan di depan umum, kalian yang memilih datang ke sini dan membuat keributan. Kalian mempermalukan diri kalian sendiri." Asisten Arini, Ranti, datang tergopoh-gopoh dan menyerahkan sebuah amplop tebal bersegel kepada Arini. Arini mengambilnya, lalu mengulurkannya ke arah Bram. Petugas keamanan mengambilnya dan menyerahkannya pada Bram. "Itu," kata Arini, "adalah surat pemberhentianmu. Di dalamnya juga ada rincian barang-barang pribadimu yang akan segera dikirim ke alamat rumah Tante Ningsih. Aku cukup baik untuk mencari tahu di mana kalian tinggal sekarang." Ia berhenti sejenak, memberikan pukulan terakhirnya. "Pengacaraku juga akan mengirimkan surat gugatan cerai ke alamat itu. Jadi pastikan kalian tidak diusir dari sana dalam waktu dekat. Perusahaan ini, seperti hidup saya, tidak punya ruang untuk pengkhianat dan parasit." Arini menatap Bram, pria yang menangis di depannya, tanpa rasa iba sedikit pun. "Selamat tinggal, Bram. Semoga kamu menikmati hidup yang kamu pilih." Dengan itu, Arini berbalik. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan dengan anggun melewati lobi, menuju mobilnya yang sudah menunggu.
Beberapa karyawan menatapnya dengan kagum, beberapa bahkan memberikan tepukan pelan dan penuh hormat saat ia lewat. Di luar, Bram merosot ke lantai, memegang surat di tangannya, isak tangisnya menggema di lobi yang dingin. Ratna berdiri mematung, kehabisan kata-kata, wajahnya pucat pasi. Petugas keamanan dengan sigap namun tegas mengangkat mereka dan mengantar mereka keluar dari gedung. Mimpi buruk mereka bukan hanya nyata, tapi juga menjadi tontonan publik. 6 bulan kemudian, Arini Setyaningrum tersenyum dari sampul majalah bisnis paling bergengsi di Asia. Judulnya terpampang jelas, Sang Ratu Properti, bagaimana Arini Setyaningrum membawa ARI Group meroket pasca restrukturisasi. Perusahaannya memang meroket. Tanpa beban dan pengeluaran tak berguna dari Bram, perusahaan menjadi lebih efisien. Kepemimpinan Arini yang tunggal dan visioner membuatnya lebih lincah dalam mengambil keputusan. Ia baru saja menandatangani kesepakatan untuk proyek resor mewah di Singapura. Hidup pribadinya pun tak kalah bersinar. Proses perceraiannya berjalan lancar. Ia mendapatkan hak asuh penuh atas Bima dan seluruh harta Gonogini sesuai perjanjian. Sore itu, ia tidak berada di kantor. Ia berada di taman belakang rumahnya yang asri, mendorong ayunan untuk Bima. Tawar yang putranya adalah musik terindah di dunia. Lebih tinggi, Bunda. Lebih tinggi. Siap, Kapten, balas Arini sambil tertawa. Ia sesekali mendengar kabar tentang Bram dan Ratna dari Rina, yang mendengarnya dari gosip-gosip yang beredar. Mereka hidup menumpang dari satu kerabat ke kerabat lain, tidak pernah lama karena tabiat buruk mereka. Bram mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu yang pernah dipermalukan secara publik oleh istrinya sendiri. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Arini tidak lagi merasakan amarah atau benci saat memikirkan mereka. Ia tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu, hantu-hantu yang telah ia usir dari hidupnya. Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu, Arini menghentikan ayunan dan memeluk Bima erat. Ia menatap istananya, kerajaannya, yang kini damai dan suci. Ia tidak hanya menghancurkan para pengkhianat itu. Dari puing-puing pengkhianatan mereka, ia telah membangun kembali dirinya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan yang terpenting, lebih bahagia. Dunianya tidak runtuh. Justru, dunianya baru saja dimulai. 2 tahun adalah waktu yang singkat dalam perputaran bumi, namun bisa menjadi sebuah keabadian bagi mereka yang hidupnya berubah secara fundamental. Bagi para pelaku dalam drama pengkhianatan di perumahan Gria Asri, 2 tahun telah mengukir nasib mereka dengan pahat yang terbuat dari konsekuensi. Gema dari hari itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya memantul, kembali dengan bentuk dan kekuatan yang berbeda, membentuk realitas baru yang harus mereka jalani setiap hari. Di sebuah panggung megah di Marina Bay Sands, Singapura, ribuan pasang mata dari seluruh penjuru dunia tertuju pada satu sosok. Seorang wanita dalam balutan gaun tenun sumba yang dimodifikasi secara modern, memancarkan keanggunan dan kekuatan dalam takaran yang seimbang. Rambutnya yang hitam legam ditata sederhana, membiarkan kecerdasan di matanya menjadi pusat perhatian. Dialah Arini Setyaningrum, pembicara utama dalam Forum Properti Asia Pasifik. Resiliensi, suara Arini terdengar jernih dan mantap, memenuhi aula konferensi yang hening. Bukanlah kemampuan untuk menghindari badai. Resiliensi adalah kemampuan untuk menari di tengah hujan, membangun kembali dengan lebih kokoh setelah badai berlalu, dan menggunakan kekuatan badai itu sendiri untuk mendorong kita maju. Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Para taipan properti, investor global, dan analis pasar terkemuka mengangguk setuju. Mereka tidak tahu betapa personalnya kalimat itu bagi Arini. Bagi mereka, ia adalah seorang visioner yang berhasil melipat gandakan valuasi ARI Group dalam 2 tahun, mengakuisisi lahan-lahan strategis di Vietnam dan Thailand, dan menjadi ikon baru bagi kepemimpinan wanita di Asia. Mereka melihat kesuksesan, mereka tidak melihat bekas luka yang telah ditempa menjadi baja. Setelah pidatonya, Arini dikelilingi oleh para pebisnis yang ingin berjabat tangan, bertukar kartu nama, atau sekadar mengucapkan selamat. Ia menanganinya dengan pesona dan ketajaman yang khas. Di antara kerumunan itu, seorang pria jangkung berwajah ramah menghampirinya. Pidato yang luar biasa, Bu Arini.
Pria itu adalah David Chen, CEO dari sebuah perusahaan arsitektur ternama di Hong Kong yang menjadi mitra utama proyek resornya. Anda tidak hanya menjual properti, Anda menjual harapan. Arini tersenyum tulus. Terima kasih, David. Harapan adalah fondasi terbaik, bukan? Percakapan mereka beralih ke bisnis, namun ada nada kekaguman personal yang jelas dalam suara David. Ini bukan pertama kalinya seorang pria sukses menunjukkan ketertarikan padanya. Sejak perceraiannya, dunianya terbuka. Ia tidak lagi menjadi istri Bramantio, ia adalah Arini Setyaningrum. Namun, Arini tidak terburu-buru. Hatinya yang dulu hancur kini telah pulih menjadi taman yang terawat baik. Ia tidak akan sembarangan membiarkan orang masuk. David Chen, dengan segala pesonanya, untuk saat ini hanyalah rekan bisnis yang ia hormati. Prioritasnya tetap sama, Bima dan kerajaannya. Kembali ke Jakarta, Ari Group Tower kini terasa berbeda. Budaya perusahaan telah bertransformasi. Arini menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung para ibu bekerja, mendirikan fasilitas penitipan anak di dalam gedung, dan memulai program bimbingan untuk para manajer perempuan. Ia ingin membangun sebuah ekosistem di mana integritas dan kinerja adalah satu-satunya mata uang yang berlaku, bukan politik kantor atau gender. Di kantornya yang luas dan minimalis, ia sedang meninjau desain sebuah proyek eco-luxury villa di Labuan Bajo bersama seorang arsitek muda berbakat bernama Maya. Konsep atapnya terinspirasi dari rumah adat Embaru Niang, Bu. Kita bisa memaksimalkan ventilasi alami dan pemandangan laut dari setiap sudut, jelas Maya dengan antusias, matanya berbinar. Arini mengangguk-angguk, mempelajari maket di hadapannya. Saya suka idenya, Maya. Berani dan otentik. Teruskan. Saya percaya pada visimu. Pujian sederhana itu membuat wajah Maya berseri-seri. Bekerja di bawah Arini Setyaningrum adalah impian bagi banyak profesional muda. Sang ratu properti tidak hanya membangun gedung, ia juga membangun manusia. Kehidupan pribadi Arini adalah antitesis dari kerumitan bisnisnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Akhir pekan tidak lagi diisi dengan acara-acara sosial yang melelahkan, melainkan dengan petualangan bersama Bima, yang kini berusia 10 tahun. Seperti akhir pekan lalu, saat mereka berkemah di kaki Gunung Gede. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, mereka duduk di depan api unggun, memanggang marshmallow. Bunda, panggil Bima, mulutnya penuh dengan marshmallow lengket. Teman-teman di sekolah bilang Bunda hebat. Foto Bunda ada di mana-mana. Arini tersenyum, membelai rambut putranya. Menurut Bima, Bunda hebat tidak? Bima berpikir sejenak. Bunda hebat. Soalnya Bunda selalu punya waktu buat Bima, walaupun Bunda sibuk sekali. Jawaban itu, bagi Arini, lebih berharga dari semua penghargaan bisnis yang pernah ia terima. Ia telah berhasil membuktikan pada dirinya sendiri dan dunia bahwa ia bisa menjadi ibu yang utuh dan pemimpin yang utuh, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Malam harinya, setelah Bima tertidur, Arini terkadang duduk di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Ia teringat hari-hari kelam itu. Amarah, rasa sakit, rencana pembalasan. Kini, emosi-emosi itu terasa begitu jauh, seperti menonton film tentang kehidupan orang lain. Ia tidak lagi membenci Bram atau Ratna. Kebencian membutuhkan energi, dan energinya terlalu berharga untuk dibuang pada mereka. Yang ia rasakan hanyalah campuran antara kasihan dan kelegaan. Kasihan pada jiwa-jiwa malang yang tersesat dalam keserakahan mereka sendiri, dan lega karena ia telah berhasil memotong kanker itu dari hidupnya sebelum menyebar lebih jauh. Ia telah memenangkan perang. Tapi kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat mereka hancur. Kemenangan sejatinya adalah saat ini, ketika ia bisa menatap masa depannya dengan hati yang damai, tahu bahwa setiap jengkal kebahagiaan yang ia rasakan adalah hasil dari kekuatannya sendiri. Gang sempit itu berbau apak, campuran antara comberan yang mampat dan sampah yang membusuk di bawah terik matahari. Di salah satu sudut gang, berdiri sebuah bangunan kos-kosan semi-permanen dengan dinding-dinding yang berjamur. Di salah satu kamarnya yang berukuran 3 kali 4 meter di lantai 2, hiduplah Bramantio Wicaksono dan ibunya, Ratna. 2 tahun telah mengikis habis sisa-sisa kemewahan dari diri mereka. Bram, yang kini berusia awal 40-an,
terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya menipis, garis-garis kelelahan terukir dalam di wajahnya. Pakaiannya kemeja murah yang warnanya sudah pudar. Ia baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi kecil di Mangga II. Pekerjaan yang ia dapatkan setelah berbulan-bulan menganggur, berkat belas kasihan seorang kenalan jauh yang tidak terlalu peduli dengan masa lalunya. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kamar dan makan sehari-hari. Ratna, sebaliknya, menua dengan buruk. Kehilangan status sosial dan kenyamanan telah merenggut semangatnya. Ia menghabiskan sebagian besar harinya di dalam kamar yang pengap, menonton sinetron di televisi 14 inci yang gambarnya sering bersemut, atau mengomel tentang nasibnya. Panas sekali di sini, keluh Ratna saat Bram masuk ke kamar, melempar tasnya ke lantai. Kipas angin ini seperti tidak ada gunanya. Kenapa kita harus hidup seperti ini, Bram? Ini adalah lagu yang sama yang Bram dengar setiap hari. Dulu, ia akan diam saja. Tapi kini, kesabarannya sudah setipis dinding kamar mereka. Lalu Mama mau aku bagaimana? Merampok Bang, balas Bram ketus. Seharusnya Mama bersyukur kita masih punya atap di atas kepala. Bersyukur? Dulu kita punya istana, punya mobil, punya segalanya. Semua hilang gara-gara perempuan ular itu. Semua hilang gara-gara kita serakah, Ma, bentak Bram, akhirnya meledak. Gara-gara kita pikir dia bodoh. Gara-gara Mama terus mendorongku untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Ini hasilnya. Jadi berhentilah mengeluh dan terima saja kenyataan. Ratna terdiam, terkejut mendengar bentakan putranya. Ini adalah perubahan besar dalam dinamika mereka. Dulu, Bram adalah anak Mama yang penurut. Kini, penderitaan telah mengubahnya menjadi pria pahit yang penuh amarah. Ikatan beracun di antara mereka tidak lagi didasari oleh kasih sayang, melainkan oleh ketergantungan dan kebencian bersama. Suatu sore, sebuah peristiwa menampar Bram lebih keras dari apapun. Ia mendapat tugas dari bosnya untuk mengantarkan sebuah dokumen penting ke Ari Group Tower. Jantungnya berdebar kencang saat ia memarkir sepeda motor bututnya di seberang gedung yang pernah menjadi taman bermainnya. Gedung itu tampak lebih megah dari yang ia ingat. Sebuah logo baru yang lebih modern terpasang di puncaknya. Dari kejauhan, ia melihat lobi yang ramai. Karyawan-karyawan muda dengan wajah ceria dan pakaian modis berlalu lalang. Ia melihat beberapa mantan koleganya, kini menjabat posisi yang lebih tinggi, keluar dari gedung sambil tertawa, menuju mobil-mobil mewah mereka. Dan kemudian, ia melihatnya. Arini. Ia keluar dari lobi utama, dikelilingi oleh timnya. Ia tampak bersinar. Ia mengenakan gaun kerja sederhana berwarna putih gading, namun auranya membuat semua orang di sekitarnya tampak kusam. Ia tertawa, sebuah tawa lepas yang tidak pernah Bram dengar selama tahun-tahun terakhir pernikahan mereka. Seorang pria tampan membukakan pintu sebuah sedan Bentley terbaru untuknya. Arini mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke dalam mobil yang melaju dengan mulus, menghilang dari pandangan. Bram berdiri membeku di seberang jalan, dokumen di tangannya terasa berat seperti batu. Itulah kehidupan yang telah ia buang. Bukan hanya uang dan kemewahan. Tapi tawa itu, cahaya itu. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri kaya, ia telah kehilangan seorang wanita luar biasa yang pernah mencintainya. Dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Rasa sesak yang luar biasa menghantam dadanya. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Ia memutar balik motornya, meninggalkan dokumen itu di pos satpam, dan melaju tanpa tujuan. Air mata penyesalan yang panas mengalir di pipinya, kalah oleh angin dan debu jalanan Jakarta. Malamnya, ia pulang ke kamar kos dengan keadaan mabuk. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli beberapa botol bir murah. Ratna yang melihatnya langsung mengomel. Kamu mabuk, Bram? Uang sudah tidak ada malah dipakai untuk hal tidak berguna. Diam, teriak Bram, suaranya serak. Ia menatap ibunya dengan mata merah. Ini semua salah Mama. Salah. Seandainya Mama tidak serakah. Seandainya Mama tidak meracuni pikiranku. Mungkin aku masih di sana. Mungkin aku masih punya keluarga. Aku benci hidupku. Dan aku benci Mama. Itu adalah kata-kata yang tak termaafkan. Ratna mematung, wajahnya pucat.
Untuk pertama kalinya, ia melihat kebencian murni di mata putra kesayangannya. Sesuatu di dalam dirinya retak. Ikatan terakhir yang menopang hidupnya yang menyedihkan itu telah putus. Bram ambruk ke kasur dan menangis sesenggukan hingga tertidur. Ratna duduk di kursi plastik di sudut ruangan, menatap putranya dalam kegelapan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Putra yang ia puja kini membencinya. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya sebuah ruangan pengap dan masa depan yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Gema dari kehancuran itu juga mencapai sudut-sudut lain. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Larasati menjalani hidup yang jauh dari gemerlap ibu kota. Setelah dipermalukan habis-habisan, keluarganya membawanya pulang kampung. Ia menjadi buah bibir dan bahan cemoohan selama berbulan-bulan. Stigma sebagai pelakor gagal menempel erat padanya. Untuk menghapus aib itu, orang tuanya segera menikahkannya dengan seorang duda kaya di desa mereka, seorang juragan gabah yang usianya 20 tahun lebih tua. Laras kini adalah seorang istri juragan. Ia punya rumah besar, menurut standar desa, dan perhiasan emas. Tapi ia tidak bahagia. Setiap hari ia harus melayani suami yang tidak ia cintai dan menghadapi gunjingan para tetangga yang tidak pernah lupa akan masa lalunya. Impiannya akan mobil Alphard dan tas bermerek berganti menjadi rutinitas mengawasi para pekerja di sawah dan arisan ibu-ibu desa. Itu bukanlah penderitaan, melainkan sebuah mediokritas abadi. Sebuah hukuman yang pas untuk ambisinya yang dangkal. Di sisi lain, mereka yang berada di pihak kebenaran menuai hasil dari loyalitas mereka. Rina, sahabat Arini di Bali, bisnis desain interiornya berkembang pesat. Ia menjadi desainer langganan untuk semua proyek resor baru Ari Group. Persahabatan mereka menjadi lebih dari sekadar ikatan emosional. Ia menjadi sebuah kemitraan yang kuat. Pak Tirtayasa telah pensiun dengan tenang, menghabiskan masa tuanya dengan memancing dan bermain bersama cucu-cucunya. Ia sering tersenyum bangga setiap kali melihat nama Arini di berita, merasa menjadi bagian kecil dari kisah kebangkitan seorang wanita yang luar biasa. Bei Sumi dan Pak Maman, bersama staf rumah tangga dan keamanan Arini yang lain, hidup dengan sangat layak. Arini menaikkan gaji mereka secara signifikan dan memberikan bonus tahunan yang besar. Ia tahu betul arti dari sebuah kesetiaan, dan ia membalasnya berkali-kali lipat. Penutup, langit senja yang baru. Sore itu, 2 tahun dan 1 hari setelah rapat Dewan Direksi yang bersejarah, Arini berdiri di balkon kantornya. Ia baru saja kembali dari menjemput Bima di sekolah. Putranya sedang asyik mengerjakan PR di sofa di dalam ruangan, sesekali bertanya tentang soal matematika yang sulit. Arini menatap langit senja Jakarta. Warna oranye pekat yang dulu terasa hambar, kini kembali membawa kedamaian. Ia tidak lagi melihat kemacetan sebagai simbol masalah, melainkan sebagai denyut nadi sebuah kota yang penuh peluang, kota yang telah ia taklukkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari David Chen. Baru mendarat di Jakarta. Ada waktu untuk makan malam besok? Ada beberapa ide arsitektur menarik yang ingin saya diskusikan. Arini tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi wanita yang sama yang pernah menangis di ruang kerja rumahnya. Matanya tidak lagi menyimpan amarah, melainkan kebijaksanaan. Garis senyumnya tidak lagi kaku, melainkan tulus. Ia telah menghancurkan suami, mertua, dan pelakornya. Ia telah membuat mereka hancur lebur. Misi pembalasannya telah tuntas dengan sempurna. Tapi apa yang ia sadari selama 2 tahun ini adalah pembalasan dendam itu hanyalah gerbangnya. Gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Pembalasan itu memberinya kebebasan. Dan dengan kebebasan itu, ia tidak hanya membangun kembali kerajaannya, ia telah membangun kembali jiwanya. Ia melirik ke dalam, ke arah Bima yang sedang tertawa kecil melihat video lucu di tabletnya. Itulah hartanya. Itulah dunianya. Akhirnya, ia mengetik balasan untuk David. Tentu. Besok malam pukul 7. Saya tahu tempat yang bagus. Ia menekan tombol kirim. Bukan karena ia membutuhkan seorang pria dalam hidupnya. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk membuka pintu tamannya, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi keindahan yang telah ia tanam dan rawat dengan tangannya sendiri.
Dunia Arini tidak runtuh karena pengkhianatan. Ia justru membangun dunia yang baru dan lebih indah di atas puing-puingnya. Dan di dunia barunya, ia adalah satu-satunya ratu. Berdiri tegak, tak tersentuh, di bawah langit senjanya yang damai.